Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han dan Fang Qingwei menaklukkan Raja Jidu dan mereka menyamar sebagai Raja Jidu dan ikut serta dalam kelompok yang hendak menjebak Fang Han. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. 3 hari telah berlalu. Mengapa leluhur tua Jidu belum mengirimkan kabar apapun? Mungkinkah dia belum menaklukkan artefak Dao di dalam awan iblis itu? Apakah kedua kultivator lepas pria dan wanita pengembara itu begitu tangguh? Kekuatan di dalam bintang kayu naga semakin menguat. Jelas, inti bintang akan segera terbentuk. Setelah inti bintang kayu naga sepenuhnya mengembun, seluruh bintang kayu naga akan menyerap kekuatan tak terbatas selama 10.000 tahun ke depan, berubah menjadi bintang tetap. Pada saat itu, ia akan menjadi matahari yang benar-benar bersinar terang. 4 murid inti emas Raja Jidu Dharma, bersama dengan murid tertuanya, Luo He, yang telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan ilahi, sang penentang langit dan pengubah takdir alam itu, semuanya sangat khawatir. Melihat ke bawah, jauh di dalam inti bintang kayu naga di bawah aura pelindung yang jauh, sebuah kekuatan dahsyat melonjak, berdenyut ke atas seperti plasenta raksasa yang akan lahir. Ini adalah pertanda bahwa inti bintang kayu naga akan segera terbentuk. Setelah inti bintang kayu naga mengembun menjadi bentuk, seluruh bintang kayu naga akan menyerap berbagai kekuatan selama 10.000 tahun, berubah menjadi bintang tetap, sebuah eksistensi seperti matahari yang menyala. Kemudian, selama ratusan juta tahun, ia akan secara bertahap tumbuh dan meluas. Namun, jika inti bintang kayu naga dipanen dan dimurnikan menjadi harta karun sihir dalam waktu 10.000 tahun setelah pembentukannya, ia dapat berevolusi menjadi artefak Dao tingkat tinggi. Secara umum, untuk memurnikan artefak Dao tingkat tinggi, dibutuhkan para ahli setingkat Feng Baiyu atau Ying Xiantian, yang telah memahami perubahan ruang dan waktu serta dapat menciptakan dari alam kekosongan, mengubah air menjadi minyak dan batu menjadi emas. Hanya dengan memasukkan kekuatan kreatif mereka sendiri, mereka dapat menghasilkan satu artefak selama beberapa ribu tahun. Namun, inti sebuah bintang secara inheren memelihara kekuatan penciptaan. Bahkan raksasa abadi biasa pun dapat menempa embrio artefak Dao tingkat tinggi. Oleh karena itu, transformasi inti bintang kayu naga ini telah menarik beberapa raksasa besar dari dalam radius 10 miliar mil dari domain bintang ini untuk datang dan menyaksikan. Jika leluhur tua tidak segera muncul, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan inti bintang kayu naga. Luo He merasa cemas. Tepat saat itu, tiba-tiba, dari dalam awan iblis yang diselimuti asap suci Jidu, Raja Jidu Dharma bangkit, auranya yang mengesankan tak tertandingi untuk saat itu. Nenek moyang kuno telah muncul. Banyak murid segera mulai berdiskusi. Selamat, leluhur tua. Kami merayakan keberhasilanmu dalam akhirnya menaklukkan artefak Dao itu dan menekan sepasang kultivator pengembara pria dan wanita itu. Murid tertua, Luo He, menundukkan kepalanya dengan hormat. Memang, aku telah menaklukkan artefak Dao ini. Adapun pasangan kultivator pengembara pria dan wanita itu, mereka telah hancur total, jiwa mereka terbang dan roh mereka tercerai-berai, karena mereka berani melawanku. Raja Dharma Jidu berkata dingin. Kalian semua telah berprestasi dengan baik dalam hal ini. Aku akan memberi kalian hadiah. Setelah aku mendapatkan inti bintang kayu naga dan benar-benar memurnikannya menjadi artefak Dao tingkat tinggi, kita dapat pergi ke dunia besar Xuan Huang untuk mendirikan sekolah kita sendiri. Dunia Agung Xuan Huang. Dunia Agung Xuan Huang dengan obat roh yang tak terbatas, sumber daya yang tak terbatas, dan populasi yang tak terbatas. Semua murid bersorak. Bahkan beberapa ahli yang ingin mendapatkan Fang Qingsui untuk sementara menekan kekecewaan mereka. Cukup, kalian semua, ambil posisi kalian di dalam asap suci Jidu. Gabungkan kemampuan ilahi dan kekuatan sihir kalian ke dalam asap suci untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu inti bintang kayu naga muncul, kita akan segera merebutnya. Atas perintah Raja Jidu Dharma, para murid mulai mengambil posisi mereka dan mengoperasikan formasi. Semburan kekuatan magis membuat asap suci Jidu tampak gemerlap dan megah. Saudara Taois Fang Han, di dalam asap suci Jidu ini, aku memiliki 7.000 murid di puncak tubuh fisik, transformasi ilahi tingkat ke-10. Alam, 50 murid di alam rahasia kemampuan ilahi, 4 di tingkat inti emas, dan 1 Luo He di tingkat ke-9 kekuatan ilahi, patung Dharma langit dan bumi alam. Di antara mereka, keempat murid inti emas dan Luo He ini semuanya adalah kultivator bebas yang telah kutaklukkan. Murid-murid ini keras kepala dan tidak mau bertobat. Haruskah kita mengubah mereka semua sekarang? Muncul dari kepulan asap suci Jidu, Raja Jidu Dharma pertama-tama menenangkan murid-muridnya, kemudian menyampaikan pesan kepada Fang Han. Jidu Dharma King, mengapa kau membawa begitu banyak alam tubuh daging? Apakah ada murid yang bersamamu saat bepergian? Tanya Fang Han dengan santai. Aku memiliki teknik hebat yang disebut pengorbanan darah pembakar roh.
Jika aku bertemu lawan yang tidak dapat kukalahkan, aku akan mengaktifkan asap suci Jidu dan meledakkan ke-7.000 murid di puncak tubuh fisik, transformasi ilahi, tingkat ke-10, membakar jiwa dan daging mereka. Raja Dharma Jidu berkata tanpa rasa khawatir. Selain itu, aku telah secara diam-diam memasang batasan pada inti emas dari 4 murid inti emasku menggunakan sihir Taois. Jika aku bertemu musuh yang kuat, aku akan meledakkan inti emas mereka untuk membunuh musuh. Kau benar-benar punya cara seperti itu. Untungnya, ketika kami menundukkanmu tadi, kami bertindak cepat dan menarikmu ke dalam diagram mata air kuning. Jika tidak, jika kau memicu penghancuran diri dari keempat inti emas, kami mungkin tidak akan bisa menundukkanmu, dan kau akan melarikan diri. Mendengar ini, Fang Han merasa merinding. Dia tahu bahwa tidak ada pemimpin sekte di dunia besar Xuan Huang yang memperlakukan murid sekolah mereka seperti ternak, siap meninggalkan mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, bahkan mereka yang berada di jalan iblis pun tidak memiliki gaya seperti itu. Para kultivator di alam kekosongan berbintang terluar hidup dalam keadaan genting, jauh dari kenyamanan dunia agung Xuan Huang. Murid dan pengikut hanyalah barang yang dapat dikonsumsi. Tidak ada yang membuat rencana untuk murid mereka. Setiap raksasa abadi membawa murid dan aliran mereka bersama mereka, siap untuk meninggalkan mereka kapan saja untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun kekuatan sihir kami, para raksasa dari alam kekosongan berbintang terluar, mungkin tidak sebanding dengan kekuatan raksasa dari aliran-aliran utama di dunia agung Xuan Huang, cara kami melarikan diri dan kemampuan bawaan kami untuk membantai jauh melampaui mereka. Jidu Dharma King menjelaskan, sebagai contoh, monster tua kelelawar darah mengandalkan kemampuan bawaannya. Kemampuan ilahi, gelombang otak jahat bawaan. Ia dapat mengendalikan pikiran orang, bahkan mengubah master inti emas menjadi makhluk seperti mayat hidup. Jadi, setiap kali ia bertemu dengan master inti emas, sebagai kultivator di alam kekosongan berbintang terluar, dia mati-matian mencoba mengendalikan dan merekrut mereka. Sekarang, dia memiliki 13 master inti emas di bawah kendalinya, yang disebut 13 berdarah dingin. Mereka dapat membentuk formasi dan menghancurkan diri sendiri untuknya. Ketika kita bertemu monster tua ini, kita semua menjauhinya untuk menghindari dia mengorbankan 13 berdarah dingin dan menyebabkan kerugian besar bagi kita, atau bahkan kematian kita. 13 master inti emas akan menghancurkan diri sendiri untuknya. Mata Fang Han berkilat, memahami kengerian monster tua kelelawar darah ini, dan mulai menghitung dalam pikirannya bagaimana cara menekan iblis ini. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, dari dalam aura pelindung di depan, terbang keluar seekor kelelawar raksasa berwarna merah darah, meliputi area seluas 10 mil persegi, menutupi langit dan matahari. Kelelawar berwarna merah darah ini bukanlah makhluk hidup sejati, melainkan wujud yang terkondensasi dari ki darah, ki iblis, dan aura pelindung. Namun, ia tampak hidup dan nyata, memancarkan aura ganas, jahat, dan menyeramkan yang mengguncang seluruh ruangan. Raja Jidu Dharma, kudengar kau baru saja mendapat keberuntungan. 2 kultivator pengembara yang memiliki artefak Dao juga datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka, dan kau menangkap mereka dalam asap suci Jidu Mu. Keberuntungan seperti itu seharusnya dibagi dengan leluhur tua ini, bukan? Dari dalam kelelawar darah raksasa itu terdengar suara yang tajam dan menusuk. Apakah ini monster tua kelelawar darah? Makhluk yang telah menyerap daging dan darah naga surgawi primordial dan berevolusi menjadi iblis raksasa? Memang, auranya luar biasa. Namun, jika aku menekannya dan mengubahnya, akan ada 3 raksasa abadi di pagoda 8 divisi. Bahkan jika sejuta binatang iblis lahir, itu akan cukup untuk memasok mereka. Selain itu, apa itu Hua Tiandu? Bahkan jika dia telah mengembangkan tubuh abadi, 3 raksasa abadiku akan menghancurkannya, dan dia pasti akan mati. Selain itu, semakin banyak raksasa abadi yang kuubah, semakin kuat kekuatanku akan menjadi, tumbuh seperti bola salju. Fang Han melihat kekuatan monster tua kelelawar darah dan diam-diam merenung. Namun, dia juga tahu bahwa menundukkan monster tua kelelawar darah bukanlah tugas yang mudah. Lawannya sudah siap dan bisa melarikan diri kapan saja. Namun, dia telah memutuskan untuk menekan raksasa abadi lainnya, memastikan bahwa pagoda 8 divisi tersebut setidaknya berisi 3. Sangat penting untuk memiliki 3 raksasa abadi yang terus-menerus memasuki primordial alam abadi untuk sepenuhnya mengimbangi konsumsi iblis surgawi, menghilangkan risiko kelaparan selamanya. Selain itu, dengan 3 raksasa abadi, formasi yang saling terkait dapat dibentuk di dalam pagoda 8 divisi. 3 raksasa abadi yang bekerja sama untuk memurnikan harta karun sihir dan membunuh musuh akan jauh lebih mudah. Ini benar-benar efek bola salju. Mengubah lebih banyak raksasa abadi akan meningkatkan kekuatan, sehingga memudahkan untuk mengubah raksasa lainnya. Di dunia besar Xuan Huang, menghadapi raksasa abadi sangatlah sulit. Karena setiap kultivator yang telah memasuki alam rahasia panjang umur pasti terkenal dan memiliki posisi tinggi di sekolah mereka.
Membunuh salah satu dari mereka akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Di langit berbintang bagian luar, raksasa-raksasa ini biasanya adalah tiran lokal yang bertarung secara independen dan datang dan pergi tanpa jejak. Mereka tidak memiliki dukungan, jadi mengubah satu dari mereka hanyalah mengubah satu tanpa konsekuensi apapun. Para raksasa di langit berbintang bagian luar juga sering dibunuh dan dimurnikan oleh makhluk yang lebih tinggi lagi. Namun, mengubah mereka secara langsung dan menjadikan mereka buruh hampir tidak pernah terdengar. Bahkan seseorang seperti Feng Baiyu, yang datang ke langit berbintang luar untuk menaklukkan dewa iblis di antara iblis surgawi, hanya akan menggunakan cermin kaisar surgawi untuk membungkus dan menyerap sisa energi esensi dari penghancuran diri dewa iblis tersebut. Efisiensinya jauh lebih rendah daripada yang dicapai Fang Han. Jika raksasa abadi ingin menghancurkan diri sendiri, Feng Baiyu tidak dapat menghentikannya. Tetapi Fang Han bisa, karena dia memiliki Ki Iblis Abi, diagram mata air kuning, domain iblis abadi, tanah suci kebahagiaan tertinggi, dan bantuan seni takdir kecil Fang Qingsui. Terutama seni takdir kecil milik Fang Qingsui. Ini bahkan lebih mendalam daripada seni Yin yang agung. Ia dapat menanam benih takdir di hati musuh, membuat mereka merasa ditakdirkan untuk gagal. Ini telah melampaui setengah dari ranah Dao. Tanpa seni takdir kecil, Fang Han tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah Jidu Dharma King kali ini. Karena jiwa Jidu Dharma King semakin kuat, dan meskipun dia tidak bisa lolos dari penindasan Fang Han, dia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Fang Han, monster tua kelelawar darah ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Mari kita amati situasinya dulu. Pikiran ilahi Fang Qingsui mencapai pikiran Fang Han. Aku tahu. Sekarang setelah aku berhasil mengkonversi Taoisme dan Raja Dharma Jidu, dengan kekuatan gabungan kita dan begitu banyak artefak Dao, kita bahkan bisa melawan mereka yang memiliki tubuh abadi. Tapi monster tua kelelawar darah ini memiliki aura dua raksasa abadi lainnya di sekitarnya, yang membuat segalanya menjadi sulit. Fang Han sudah tahu bahwa kali ini, mereka yang datang untuk merebut harta karun itu termasuk Raja Dharma Jidu, leluhur iblis sejati, Yang Mulia Gou Lou, dan monster tua kelelawar darah. Selain mereka, ada juga Taois Long, yang sedang memurnikan inti bintang kayu naga jauh di dalam bintang kayu naga. Tentu saja, mungkin ada pakar tersembunyi lainnya yang telah menerima berita tersebut. Menghadapi situasi yang begitu kompleks, satu-satunya cara adalah bersabar dan menunggu kesempatan yang tepat, menghindari tindakan gegabah. Monster tua kelelawar darah, kau pasti salah dengar. Dari mana kau mendengar bahwa aku menaklukkan dua kultivator pengembara pria dan wanita dan mendapatkan artefak Dao, kata Raja Dharma Jidu dengan tenang, sambil menatap kelelawar darah raksasa itu. Setelah tertawa tajam dan melengking, kelelawar darah sebesar 10 mil itu mengepakkan sayapnya, dan sebuah suara muncul dari dalam, Jidu, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di alam bintang ini, kelelawar darah. Cepat tunjukkan padaku seperti apa artefak Dao yang baru kau peroleh. HMPH. Harta karun seperti itu tidak ada. Jidu Dharma King mencemooh, harta karun yang sebenarnya adalah inti bintang kayu naga yang akan segera muncul. Itulah barang yang benar-benar bagus. Monster tua kelelawar darah, sebaiknya kau beristirahat dan menyimpan kekuatan untuk merebut inti bintang kayu naga. Merebut inti bintang kayu naga? Tentu saja, itu mudah. Tetapi kelompok kita kacau, yang tidak pantas. Ketika inti bintang kayu naga muncul, mungkin akan direbut oleh Taois Long. Jadi, aku sudah bersiap untuk bergabung dengan rekan Taois kelelawar darah. Begitu inti bintang kayu naga muncul, kita akan bersama-sama menekan Taois Long dan berbagi inti bintang ini. Pada saat itu, di balik kelelawar darah raksasa, muncul sosok lain, seorang lelaki tua berambut hitam. Pria tua ini memiliki wajah muram, dan yang mengejutkan, sebuah tanduk panjang dan berdaging tumbuh di kepalanya. Di ujung tanduk itu, terdapat wajah iblis kecil. Penampilannya sangat menyeramkan, membuat jantung berdebar kencang. Leluhur iblis sejati, kau ternyata telah bergabung dengan monster tua kelelawar darah. Raja Jidu Dharma terkejut dan langsung mengenali lelaki tua bertanduk itu sebagai leluhur iblis sejati. Tidak hanya sesama Taois iblis sejati, tetapi aku juga telah bergabung dengan sesama Taois kelelawar darah. Pada saat itu, sosok lain muncul dari kelelawar darah raksasa. Orang ini mengenakan baju zirah, dengan tanduk kilin yang ganas di tubuhnya dan kepala kilin raksasa di punggungnya, memancarkan aura kekuatan dan kekuasaan. Yang Mulia Gou Lou, Anda akhirnya menyempurnakan baju zirah kilin Anda menjadi artefak Dao tingkat rendah. Tak heran jika baju zirah ini begitu mendominasi. Tubuh Jidu Dharma King sedikit bergetar, sambil berpikir, ini adalah Yang Mulia Gou Lou. Beliau pernah bertemu dengan kilin. Ia adalah binatang suci dan entah bagaimana memperoleh kilin inner dan, yang sangat meningkatkan umur dan kultivasinya. Setelah berkultivasi selama 3000 tahun, ia memahami alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa abadi. Armor kilin-nya
meskipun tidak semagis asap suci Jiduku, yang dapat menciptakan ruangnya sendiri, memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat dikenakan, ia menyatu dengan daging, dan daya hancurnya sangat kuat, mampu merobek penghalang apapun. Itu tidak boleh diremehkan. Yang mulia Golou, leluhur iblis sejati, monster tua kelelawar darah. Ketiga monster tua itu bergabung. Aura ketiga makhluk ini sangat dahsyat, semuanya adalah raksasa abadi. Bekerja bersama, mereka menyebabkan angin dan awan berubah, dan alam hampa bergetar hebat. Terutama ketika kelelawar darah selebar 10 mil mengepakkan sayapnya, seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Jidu Raja Dharma, apa yang kau katakan? Cepat keluarkan artefak Dao yang baru kau peroleh dan biarkan kami mengaguminya. Masih ada setengah jam sebelum inti bintang kayu naga muncul. Kita punya cukup waktu untuk mengapresiasi pesona artefak Dao. Suara monster tua kelelawar darah tiba-tiba menjadi tidak sabar. Jidu, kau akan mengeluarkannya atau tidak? Katakan saja. Keluarkan artefak Dao yang baru kau peroleh, dan kita akan membaginya secara merata. Kemudian kau bisa bergabung dengan kami dan berbagi inti bintang kayu naga bersama-sama. Biar kukatakan, ada lebih banyak orang yang menginginkan inti bintang kayu naga, termasuk para ahli tingkat tinggi dari dunia besar Xuan Huang. Dengan kultivasimu yang sedikit, jika kau tidak bergabung dengan kami, apakah kau pikir kau bisa merebut inti bintang kayu naga sendirian? Apa yang harus kulakukan? Rekan Taois Fang Han, ketiga monster tua ini menekanku. Jika hanya satu dari mereka, aku tidak akan takut dan bisa melawan mereka. Tapi dengan ketiganya bersama-sama, aku bukan tandingan. Jidu Dharma King segera bertanya kepada Fang Han. Aku akan menempelkan roh primordialku ke tubuhmu untuk menghadapi orang-orang ini. Fang Han memiliki rencananya sendiri dan diam-diam mengirimkan patung Dharma langit dan bumi miliknya ke dalam tubuh Raja Dharma Jidu dan langsung mengendalikannya. Aku tidak akan menyerahkan artefak Dao yang telah kudapatkan. Fang Han, yang merasuki Raja Dharma Jidu, mencibir, karena aku tidak bisa mendapatkan inti bintang kayu naga, aku tidak peduli. Aku akan segera pergi. Apakah kau masih bisa mengejarku? Singkatnya, jika aku tidak bisa mendapatkan inti bintang kayu naga, aku akan bergabung denganmu untuk mengambilnya. Setelah kita mendapatkannya, aku tidak akan menginginkannya lagi. Aku hanya menginginkan roh primordial dan tubuh Taois Long. Bagaimana? Leluhur iblis sejati, yang mulia Golou, dan kelelawar darah raksasa tampak berkomunikasi sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Raja Jidu Dharma, Anda memang layak menjadi tandingan kami. Baiklah, mari kita bergabung. Sebentar lagi, akan ada kelompok orang kuat lainnya yang datang, termasuk wanita tua luhulan dari 3 dewa dan 2 tetua, pria tua pengusir awan, dewa berjanggut indah, dan dewa kaki perunggu. Mereka juga ingin mendapatkan inti bintang kayu naga. Benarkah begitu? 3 dewa dan 2 tetua? Bukankah seorang kultivator bernama Fang Han membunuh salah satu dari mereka, seperti dewa pikiran? Ada desas-desus bahwa Taoisme dari bintang kayu naga juga diubah keyakinannya oleh Fang Han ini. Jika dia datang untuk merebut inti bintang kayu naga, itu akan merepotkan. Raja, Jidu Dharma, yang kerasukan itu berkata dengan sengaja. Itu bukan apa-apa. Kami tahu Fang Han pasti akan datang, jadi kami telah bergabung untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan merebut harta karun sihirnya agar benar-benar mendominasi dunia. Terlebih lagi, sebelum kami datang, kami menerima bimbingan dari seorang ahli tingkat tinggi dan memasang susunan mematikan lainnya, menunggu Fang Han datang. Suara Bloodbath Old Monster terdengar halus dan gaib. Dibimbing oleh seorang ahli tingkat tinggi? Siapa ahli itu? Fang Han terkejut dan segera bertanya. Ini, aku tidak bisa mengungkapkannya. Singkatnya, kali ini kita akan bergabung, pertama untuk merebut inti bintang kayu naga, dan kedua untuk menunggu Fang Han datang dan memberinya pelajaran yang keras. Monster tua kelelawar darah tertawa tajam lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Jidu Dharma King mengumpulkan semua asap suci jidunya dan hendak mendarat di atas kelelawar darah. Pada saat itu, wus, wus, 4 pelangi panjang yang menakjubkan menembus gugusan arus meteorit, berhenti di luar energi surgawi, menghadap kelelawar darah dari kejauhan. Yang mengejutkan, mereka adalah 4 raksasa abadi lainnya, wanita tua luhulan, pria tua penyapu awan, dewa berjanggut indah, dan dewa kaki perunggu, 2 dewa dan 2 tetua. Keempat raksasa ini segera melihat kelelawar darah, dan wanita tua luhulan tertawa, yang asli datang ke wilayah itu, kejahatan sejati, kaitan terungkap, gumpalan darah 4 rekan Taois, jangan khawatir, perjalanan kita ini bukan untuk merebut inti bintang kayu naga, tetapi untuk menerima petunjuk dari seorang senior, datanglah untuk menunggu seorang junior, menyergap dan membunuhnya. Jika bisa menyergap dan membunuh junior ini, inti bintang kayu naga dijamin tidak akan kami inginkan. Haha, kau juga menerima bimbingan dari orang hebat, yang mengatakan bahwa Fang Han dari dunia agung Xuan Huang akan datang ke sini? Dia membunuh Yui Immortal dari 3 dewa dan 2 tetuamu,
jadi wajar saja kau sangat membencinya. Sepertinya kali ini kita bisa bergabung, pertama-tama mendapatkan inti bintang kayu naga bersama-sama, lalu menghadapi Fang Han itu. Tanduk daging di kepala leluhur iblis sejati bergetar saat dia menunjuk ke arah Nyonya Tua Lulan dan yang lainnya, sambil tertawa. Benarkah begitu? Dengan bantuan kalian berempat, peluang kita untuk membunuh Fang Han, si penghalang kecil itu, menjadi lebih besar. Nenek Lehulan bersukacita, semuanya, jika kita membunuh Fang Han, kita dapat berbagi harta karun sihir di tubuhnya dan langsung naik kekuatan. Bukan tidak mungkin untuk mengkultivasi tubuh abadi. Fang Han mampu membunuh Yui Immortal, tetapi sekarang kita berdelapan telah bergabung. 8 raksasa abadi dapat merobek bintang dan menguapkan seluruh lautan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan kita? Namun, aku dengar Fang Han, si penghalang kecil itu, penuh dengan tipu daya. Kita harus sangat berhati-hati. Jidu Dharma King angkat bicara. Sebenarnya, yang berbicara adalah Fang Han sendiri. Dia menggunakan seni reinkarnasi diagram mata air kuning untuk menjelma menjadi Raja Jidu Dharma, meniru suaranya. Dengan mengandalkan keajaiban diagram mata air kuning, para raksasa abadi ini tidak dapat mendeteksi apapun. Pada saat itu, jantungnya sangat waspada. Para raksasa abadi ini semuanya telah menerima petunjuk dari seorang tokoh besar untuk datang ke bintang kayu naga dan menunggu inti bintang kayu naga muncul, menggunakan kesempatan ini untuk menghadapinya. Siapakah tokoh besar yang membimbing mereka itu? Untungnya, dia dan Fang Qingsue waspada. Mereka menyamar sebagai sepasang kultivator lepas, sehingga Raja Jidu Dharma dapat menangkap mereka. Kemudian, dengan kecepatan kilat, mereka menundukkan Raja Jidu Dharma dan mendapatkan identitas baru. Jika mereka secara terang-terangan mencoba merebut inti bintang kayu naga, mereka pasti akan disergap. Namun kini, mereka berada dalam kegelapan sementara yang lain berada dalam terang, sehingga memperoleh keuntungan besar. Raja Dharma Jidu khawatir kita harus terlebih dahulu bergabung dan bersembunyi dengan baik, menunggu inti bintang kayu naga muncul. Begitu inti bintang itu muncul, Fang Han pasti akan datang. Dia juga berencana untuk menaklukkan Taoist Long. Kita hanya perlu menunggu dia mengambil inti bintang kayu naga dan menaklukkan Taoist Long, lalu tiba-tiba menyerang dan menundukkannya. Nyonya Tua Lehulan berkata dengan kejam. Bagus, seperti yang diharapkan, yang paling beracun adalah hati seorang wanita. Ini rencana yang bagus. Monster tua kelelawar darah tertawa. Kalau begitu, mari kita bersembunyi, kata Jidu Dharma King dengan tenang. Tunggu, aku punya diagram susunan di sini yang disebut diagram 8 susunan bela diri surgawi. Diagram ini dirancang khusus untuk 8 individu kuat yang akan menduduki posisi dan melancarkan serangan mematikan. Inilah yang telah kita rancang dengan cermat untuk menghadapi rintangan kecil Fang Han. Leluhur iblis sejati, leluhur tua kelelawar darah, Raja Dharma Jidu, yang mulia Goulo, lihatlah. Jika memungkinkan, berlatihlah sesuai dengan diagram susunan ini. Dengan cara ini, peluang untuk membunuh Fang Han akan jauh lebih besar. Ingat, rintangan kecil ini memiliki banyak harta karun. Jika kita tidak hati-hati, dia mungkin akan melarikan diri. Nenek Lehulan melemparkan diagram susunan. Pada diagram susunan ini, muncul 8 titik cahaya, masing-masing dengan posisi ilahi yang terus berputar. Diagram susunan ini bukanlah harta karun, melainkan semacam badan formasi susunan. Diagram ini memberitahu orang-orang cara mengatur susunan tersebut. Susunan seperti apa ini? Aku merasakan niat membunuh. Diagram 8 susunan bela diri surgawi, mungkinkah ini susunan hebat yang digunakan oleh Dewa Abadi Panwu untuk membunuh iblis di masa lalu? Ekspresi Raja Jidu Dharma berubah. Tepatnya, ekspresi Fang Han berubah. Dia merasakan kehebatan diagram 8 susunan bela diri surgawi ini. Jika diagram ini benar-benar mampu menggabungkan 8 raksasa untuk membentuk susunan hebat ini, membunuhnya saja sudah lebih dari cukup. Siapakah tokoh besar yang membimbing para raksasa abadi ini untuk mengepung dan membunuhku? Mungkinkah Hua Tiandu? Tapi itu tidak mungkin. Jika Hua Tiandu memiliki perhitungan sedalam itu, apa yang tidak mampu dia lakukan? Tapi diagram 8 susunan bela diri surgawi ini adalah miliknya. Fang Han berpikir sejenak tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Raja Dharma Jidu memang berpengetahuan luas. Ini adalah susunan pembunuh milik yang mulia Abadi Panwu. Dengan memahami kedalaman susunan ini, kita tidak hanya dapat bergabung untuk membunuh Fang Han, tetapi kita juga dapat membunuh bahkan mereka yang memiliki tubuh abadi. Terlebih lagi, keajaiban susunan ini dapat diintegrasikan ke dalam harta karun sihir dan digunakan dalam kemampuan ilahi yang sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Untuk menyatakan ketulusan kita dalam membunuh Fang Han, aku akan benar-benar menyampaikan rahasia diagram 8 susunan bela diri surgawi ini kepadamu. Bagaimana? Nenek Lehulan tertawa kecil. Bagus, dengan diagram 8 susunan bela diri surgawi ini, aku dapat mengkultivasi metode susunan ini dan memurnikan harta karun terikat kehidupanku, armor kilin, agar menjadi lebih kuat lagi,
seru Yang Mulia Go Lo. Seketika itu juga, wanita tua Lulan mengungkapkan rahasia diagram 8 susunan bela diri surgawi, cara menyusun susunan tersebut, cara menggabungkannya dengan ki asal langit dan bumi, cara mengaktifkan susunan pembunuh, dan sebagainya. Dalam sekejap, kedelapan raksasa abadi itu masing-masing memahami rahasia tersebut. Kemudian, mereka masing-masing mengaktifkan kemampuan ilahi mereka, dan ki asal mereka beredar sesuai dengan rahasia diagram 8 susunan, menyembunyikan wujud mereka. Sementara itu, Fang Han dan Fang Qingsui, seperti dua ular berbisa, menunggu saat yang tepat untuk menyerang para raksasa yang sedang bersekongkol melawan mereka. Fang Han, begitu inti bintang kayu naga muncul, aliansi sementara ini akan runtuh karena mereka memperebutkannya. Kita bisa memanfaatkan kekacauan ini. Fang Qingsui berkata kepada Fang Han di dalam diagram mata air kuning. Fang Han mengangguk, tentu saja. Tapi kita tidak boleh mengungkapkan diri kita. Biarkan Raja Jidu Dharma yang melakukan semuanya. Aku ingin melihat siapa, orang hebat, yang membimbing para raksasa abadi ini melawanku. Hua Tiandu telah ditangkap oleh ketua sekte tertinggi. Feng Bayu pergi ke istana surgawi Yuhua dan pasti telah memperoleh beberapa keuntungan. Kekuatannya pasti telah meningkat. Dia mendambakan inti bintang kayu naga ini dan mungkin akan datang. Pada saat itu, Hua Tiandu pasti tidak akan datang. Pemimpin sekte tertinggi, Feng Bayu, dengan kultivasinya, pasti telah memperhitungkan insiden inti bintang kayu naga ini dan tidak akan membiarkan Hua Tiandu datang dan bertemu denganmu, yang akan menyebabkan pertarungan lain. Hua Tiandu juga mengetahui hal ini, jadi dia memberikan rahasia diagram 8 formasi bela diri surgawi kepada Nyonya Tua Lulan dan yang lainnya, menyuruh mereka menunggu di sini untuk menyergapmu. Fang Qingsui juga berpikir keras. Tipuan kecil Hua Tiandu, dia benar-benar ingin merencanakan sesuatu melawan aku? Dia benar-benar mencari penghinaan untuk dirinya sendiri. Ketua sekte tertinggi, Feng Bayu menginginkan harta karun bela diri surgawi, jadi dia tidak akan membiarkanku membunuh Hua Tiandu. Tapi aku bisa membunuh dan mengubah semua orang di sekitarnya, meninggalkannya sendirian, lalu perlahan menyiksanya sampai mati. Fang Han mencibir berulang kali. Kali ini, Fang Han datang ke bintang kayu naga untuk mengambil inti bintang, mengira itu akan mudah. Dia juga berencana untuk membujuk Taoist Long, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak masalah. Seseorang bahkan secara khusus merencanakan sesuatu untuk melawannya. Bahkan Hua Tiandu pun ikut campur. Tidak lama lagi inti bintang kayu naga akan muncul. Mari kita tunggu dengan tenang. Jika kita bisa menaklukkan beberapa raksasa abadi dan merebut inti bintang kayu naga, Gua Kaisar Petir Surgaku akan didirikan di luar negeri tanpa hambatan. Pada saat itu, aku masih perlu meminjam pagoda 8 divisimu untuk menekan urat laut. Kakak senior, jangan khawatir soal itu. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Tidak perlu membicarakan soal meminjam. Fang Han berkata dengan murah hati. Saat Fang Han dan Fang Qingsui bersembunyi di dalam tubuh Raja Dharma Jidu, merencanakan sesuatu, di istana surgawi Yuhua, di kedalaman ruang dan waktu, Feng Bayu duduk bersila di kehampaan. Di bawahnya duduk Hua Tiandu. Di atas kepala Hua Tiandu melayang sebuah tungku kuno yang agung dan sunyi. Di atas kepala Feng Bayu melayang cermin Kaisar Surgawi. Cermin Kaisar Surgawi memancarkan cahaya terang, menyinari tungku kuno yang sunyi dan tandus, menyebabkan perubahan dahsyat yang mengguncang bumi. Bahkan, cermin itu menghasilkan jejak kekuatan dunia, menunjukkan wujud artefak Dao tingkat tertinggi. Feng Bayu, untuk berkultivasi Hua Tiandu, tanpa ragu-ragu, menggunakan kekuatan dunia dari cermin Kaisar Surgawi untuk memajukan tungku kuno yang agung dan terpencil. Jika tungku kuno yang sunyi dan terpencil itu memiliki kekuatan dunia, kekuatannya akan tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat. Terutama setelah Hua Tiandu naik menjadi raksasa abadi, dia bisa mengerahkan 9/10 kekuatan tungku kuno yang sunyi dan terpencil itu. Baiklah, Tiandu. Aku telah menyalurkan sebagian kekuatan dunia ke dalam tungku kuno besar yang sunyi. Mulai sekarang, tungku kuno besarmu yang sunyi memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Ini adalah hadiahku untukmu karena telah berkultivasi menjadi raksasa abadi. Selain itu, aku menggunakan cermin Kaisar Surgawi untuk membantumu menempa kembali tungku kuno besar yang sunyi. Sekarang kau dapat mengkultivasi kembali kemampuan ilahimu, memurnikan yang tidak murni, dan mempertahankan esensinya, mengubah tungku kuno besar yang sunyi menjadi harta karun terikat hidupmu. Feng Bayu membuka matanya, dan cermin Kaisar Surgawi masuk ke dalam tubuhnya dari atas kepalanya. Terima kasih, pemimpin sekte tertinggi. Hua Tiandu merasakan perubahan di dalam tungku kuno yang sunyi dan terpencil itu, wajahnya menunjukkan kegembiraan, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, apakah kau diam-diam bertemu dengan Nenek Lehulan dan para kultivator raksasa itu akhir-akhir ini, menggunakan mereka untuk pergi ke bintang kayu naga dan mencegat Fang Han? Feng Bayu tiba-tiba berkata.
Wajah pemimpin sekte agung berambut hitam dan berwajah muda ini sedikit memerah, tetapi matanya tajam, menatap tajam ke arah Hua Tiandu, membuat Hua Tiandu merasa sedikit tidak nyaman. Lupakan saja, ini juga caramu. Selama kau tidak bertindak sendiri dan bertarung dengan Fang Han, itu masih dalam batas yang diizinkan. Permusuhan di antara kalian berdua telah ditanam sejak lama dan tidak dapat diselesaikan. Tetapi kau memiliki rahasia harta karun bela diri surgawi, dan Fang Han memiliki rahasia harta karun mata air kuning. Kedua harta karun ini adalah barang yang wajib dimiliki oleh sekte Yuhuaku. Jika ada yang mencoba menghalangi ini, aku dan para tetua agung akan mengerahkan segala upaya untuk melenyapkan mereka. Kau dan Fang Han seharusnya tahu ini. Ini adalah prinsip dasar sekte Yuhuaku. Feng Baiyu berkata perlahan. Namun nada bicaranya dipenuhi niat membunuh, sama sekali tidak disembunyikan. Hua Tiandu sepertinya belum pernah melihatnya menunjukkan sisi sedingin itu sebelumnya. Ya, yang mulia pemimpin sekte tertinggi. Hua Tiandu menundukkan kepalanya. Sekte Tai telah datang beberapa kali, mendengar bahwa kau telah berkultivasi hingga menjadi raksasa abadi. Sekarang kau memiliki kualifikasi untuk memenuhi perjanjian pernikahan dengan Yan Shuitian. Pergilah ke sekte Tai sekarang, kau tahu apa yang harus dilakukan. Feng Baiyu melambaikan tangannya. Murid tentu tahu apa yang harus dilakukan. Hua Tiandu membungkuk dan mundur dari istana surgawi Yuhua. Begitu dia mundur dari istana surgawi Yuhua, dia melihat seorang lelaki tua berjanggut hitam di aula penyambutan istana surgawi Yuhua. Tetua, Tang Jingxian. Dia terkejut. Tetua ini adalah raksasa abadi yang kuat yang telah mengkultivasi tubuh abadi, sekte Tai. Lebih tua Tang Jingxian yang pernah kehilangan satu lengannya akibat serangan Kaisar Agung Xiantian. Tak perlu basa-basi, ikutlah denganku ke sekte Tai. Pemimpin sekte tertinggi telah mendengar tentang kau yang sedang berlatih untuk menjadi raksasa abadi dan secara khusus memerintahkanku untuk datang dan menjemputmu. Setelah Yan Shuitian keluar dari pengasingan, kau akan menikahinya. Tang Jingxian melambaikan tangannya. Tiandu, adik perempuan, Yan Shuitian telah mencapai alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa abadi. Kau sudah tahu ini, kan? Tang Jingxian menatap Hua Tiandu dan berbicara dengan tenang. Lengannya kini utuh kembali. Lengan yang telah dipotong oleh Kaisar Agung Xiantian telah tumbuh kembali. Setelah mencapai tubuh abadi, bahkan jika kepala seseorang dipenggal dan dimurnikan, kepala tersebut masih dapat tumbuh kembali seperti semula. Tubuh setengah abadi, milik Fang Han dan Yan Shuitian tidak bisa melakukan itu. Terlebih lagi, kekuatan tubuh abadi berkali-kali lebih dahsyat daripada alam keabadian tak terhingga. Mencapai status raksasa abadi di tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian tak terhingga, memberikan umur 10.000 tahun. Status seseorang sangat tinggi, dan mereka dihormati sebagai leluhur yang terhormat. Tetapi mencapai tubuh abadi berarti benar-benar abadi. Para ahli dengan tubuh abadi dianggap sebagai legenda di dunia kultivasi. Sekte-sekte besar di dunia kultivasi tidak berani menyinggung sosok yang begitu kuat karena mereka sudah abadi, tidak peduli bagaimana mereka dibunuh, mereka tidak dapat dikalahkan. Mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Begitu mereka benar-benar tersinggung, itu akan menjadi permusuhan yang tak berkesudahan. Kecuali jika seseorang mengonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir untuk menekan atau memurnikannya secara abadi. Tentu saja, kesulitan untuk mencapai tubuh abadi juga sangat absurd dan menakutkan. Sebagai contoh, tetua hukuman surgawi sekte Yuhua telah lama mencapai alam keabadian sejuta, tetapi ia belum mampu menembus ke alam tubuh abadi untuk waktu yang lama. Bahkan setelah menggunakan air pelupa Fang Han untuk membersihkan seluruh tubuhnya, meskipun kekuatan sihirnya menjadi lebih murni, masih ada perbedaan mendasar dari menembus alam tersebut. Bahkan Guru Ruizi, meskipun memperoleh sejumlah besar ki asal yang murni, belum mencapainya. Bahkan Hua Tiandu pun harus menghormati tokoh-tokoh perkasa dengan tubuh abadi seperti itu. Kakak Tang, saya sudah tahu sejak beberapa waktu lalu bahwa adik perempuan itu, Yan Shui, telah mencapai alam rahasia panjang umur. Dia sekarang adalah wakil ketua sekte Tai dan sedang berkultivasi di dalam tungku ilahi abadi, menunggu untuk muncul setelah mencapai tubuh abadi. Hua Tiandu mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah mengetahuinya. Berapa lama lagi sampai kau bisa mencapai tubuh abadi? Tang Jingxian terdiam sejenak. Masuknya kau ke alam rahasia panjang umur patut dirayakan, tetapi masih ada bahaya jatuh. Hanya dengan berkultivasi hingga tubuh abadi kau benar-benar dapat menonjol dan mempertahankan posisimu di antara sekte-sekte besar. Alam panjang umur 1000 hanya memberikan umur 10.000 tahun. Meskipun tampaknya waktu yang lama, itu tidak cukup untuk memurnikan berbagai kemampuan ilahi dan sihir Taois. Hanya dengan mencapai tubuh abadi umurmu akan meningkat 3 kali lipat. Hanya dengan begitu kau akan benar-benar memiliki cukup waktu untuk berkultivasi. Memang, meskipun 10.000 tahun itu lama, namun itu masih jauh dari cukup bagi seorang penggarap. Untuk setiap kemampuan ilahi yang dipraktikkan oleh seorang kultivator, mereka harus menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun.
Waktu yang dihabiskan untuk memurnikan satu harta karun sihir bahkan lebih lama lagi. Setelah mencapai tubuh abadi, umur seseorang akan mencapai 30.000 tahun atau lebih, memberikan waktu yang cukup. Dengan 30.000 tahun, segala bentuk kultivasi dapat mengarah pada kemajuan lebih lanjut. Hua Tiandu tentu memahami logika ini, dan dia selalu ingin mencapai tubuh abadi. Setelah meminum pil penciptaan kehidupan, aku telah mengumpulkan cukup ki asal. Selain itu, karena kemajuanku ke alam rahasia panjang umur, aku menerima banyak hadiah dari sekte. Ketua sekte Feng Baiyu bahkan menggunakan cermin kaisar surgawi untuk mengisi tungku kuno besarku dengan kekuatan dunia. Citra Dharma langit dan bumi kelahiranku juga telah menerima banyak nutrisi dari kekuatan dunia. Sekarang, aku hanya selangkah lagi untuk memahami hambatan tubuh abadi. Hua Tiandu berbicara seolah santai, lagi pula, aku adalah murid sejati pertama sekte Yuhua dan sekarang wakil ketua sekte. Aku membawa rahasia perbendaharaan bela diri surgawi, jadi aku menerima perlakuan yang sesuai. Ketua sekte Feng Baiyu memang telah memperlakukanku dengan baik. Oh, dia bahkan memasukkannya dengan kekuatan dunia. Feng Baiyu tentu bersedia berinvestasi padamu, Tiandu. Saat Tang Jingxian mendengarkan, matanya sedikit berkedip. Dia bisa mendengar nada tersirat dalam kata-kata Hua Tiandu, tetapi karena dia telah menerima instruksi dari ketua sekte Grand Chaos Heaven, makna tersembunyi Hua Tiandu sesuai dengan dugaannya. Kali ini, sekali lagi adik perempuan junior Yan Shuitian telah menyelesaikan masa pengasingannya, dan Anda akan resmi menikah dengannya. Untuk itu, kakak senior pemimpin sekte telah secara khusus menyiapkan mas kawin yang besar untuknya. Berikut adalah 10 pil pemulihan agung cairan Giok Taiking, dan 1 pil abadi, pil Kaisar Langit Huayang, yang ditujukan untuk terobosan Anda menuju tubuh abadi. Anda akan pergi ke sekte Tai sekarang. Pemimpin sekte tertinggi telah membuka tungku ilahi abadi agar Anda dapat masuk dan berkultivasi sekali lagi. Pil Kaisar Langit Huayang ini dapat meningkatkan umur Anda hingga 5.000 tahun. Setelah Anda memasuki tungku ilahi abadi, gunakan 5.000 tahun umur ini untuk berkultivasi dengan baik. Tang Jingxian pertama-tama mengeluarkan 10 pil penyembuhan besar cairan Giok Taiking, lalu menarik sepotong giok tersegel dari jubahnya. Di dalam giok itu, terlihat sebuah pil obat. Pil itu berwarna ungu keemasan murni, dan di tengah kabut ungu yang berputar-putar, muncul sosok kaisar. Kaisar ini memegang satu tangan membentuk roda, mengoperasikan dao surgawi, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah pil abadi lainnya, pil Kaisar Langit Huayang. Hanya sekte Tai yang memiliki artefak abadi. Tungku ilahi abadi, memiliki kemampuan untuk memurnikan pil abadi. Pil Kaisar Langit Huayang. Hua Tiandu terkejut dalam hati, tetapi ketenangannya tetap terjaga. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh dan mengangguk. Senior Huntian, pemimpin sekte tertinggi dari sekte Tai, telah memperlakukan saya dengan sangat murah hati, saya tentu akan berusaha membalas kebaikannya di masa depan. Baiklah, ayo kita pergi. Tang Jingxian mengamati semua ini dan tahu bahwa meskipun itu adalah pil abadi, itu tidak akan cukup untuk membuat Hua Tiandu mengkhianati sektenya. Terlebih lagi, orang ini, Hua Tiandu, pasti akan mencoba bermain di kedua sisi untuk menuai keuntungan sebanyak mungkin. Namun, dia juga tidak ingin terlalu menekan Hua Tiandu dan mendorongnya untuk sepenuhnya memihak sekte Yuhua. Hua Tiandu mengira dia bisa bermain dua sisi dan menuai keuntungan di mana-mana. Bagaimana mungkin semudah itu? Pemimpin sekte tertinggi tentu memiliki cara untuk membuatmu sepenuhnya membelot ke sekte Tai-ku dan menjadi pion sekte Tai kami untuk memusnahkan sekte Yuhua. Tang Jingxian mencibir dalam hati. Ngomong-ngomong, bocah nakal Fang Han itu mungkin sudah meninggalkan puncak reinkarnasi dan menuju bintang kayu naga untuk mengambil inti bintang kayu naga. Jika dia berhasil lagi, benar-benar tidak akan ada cara untuk menahannya. Aku sudah mengirim 2 immortal dan 2 tetua untuk menyergapnya, tapi aku khawatir mereka mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Hua Tiandu tiba-tiba menambahkan. Tenang saja, kedua immortal dan kedua tetua telah menghubungi sekte Tai. Ketua sekte agung bahkan memberi mereka status tetua tamu. Ketua sekte Huntian telah menghitung hal-hal yang berkaitan dengan inti bintang kayu naga dan telah melakukan persiapan yang cukup. Begitu inti bintang kayu naga lahir, ia akan menjadi artefak dao tingkat tinggi. Benda seperti itu tentu saja harus dimiliki oleh sekte Tai kita, jika tidak, itu akan membawa kekacauan ke dunia. Saat Tang Jingxian berbicara, dia sudah terbang. Hua Tiandu secara alami terbang di sampingnya. Mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Fang Han, aku akan membiarkanmu serakah dan pergi untuk mendapatkan inti bintang kayu naga. Kali ini, aku sudah merencanakan semuanya. Perjalanan ke bintang kayu naga ini akan menjadi akhirmu. Dia terbang menuju sekte Tai dengan perasaan puas. Jauh di dalam istana surgawi Yuhua, cermin Kaisar Surgawi Feng Baiyu dengan jelas menampilkan percakapan antara Hua Tiandu dan Tang Jingxian. Di samping Feng Baiyu berdiri tetua hukuman surgawi. Kakak senior pemimpin sekte,
Apakah menurutmu perjalanan Hua Tiandu ke Sekte Tai akan menghalangi rencana kita untuk merebut harta karun bela diri surgawi? Sekte Tai pasti akan menggunakan masalah ini untuk merencanakan sesuatu yang merugikan Sekte Yuhua kita. Hukuman surgawi Elder berkata dengan cemas. Aku sudah menduga bahwa Sekte Tai sedang melakukan rencana besar melawan Sekte Yuhua kita, dan titik masuk rencana ini tepatnya adalah Hua Tiandu. Namun, bukan tidak mungkin Sekte Yuhua kita mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri dan membuat Sekte Tai menanggung akibatnya. Ekspresi Feng Bayu tenang. Adapun Hua Tiandu, jika dia menunjukkan cukup kesetiaan dan kontribusinya lebih besar daripada Fang Han, maka posisi pemimpin Sekte Yuhua pada akhirnya akan menjadi miliknya. Jika dia tidak cukup setia dan mencoba bermain di kedua sisi, satu-satunya akhir baginya adalah kematian. Fang Han pergi ke Bintang Kayu Naga kali ini untuk menundukkan Taois MU dan mendapatkan inti Bintang Kayu Naga. Apakah akan ada masalah? Haruskah kita mengirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam? Tetua Hukuman Surgawi bertanya. Itu tidak perlu. Fang Han memiliki keberuntungan yang besar, dan ada banyak ahli yang melindunginya dari balik layar, seperti penguasa iblis Ciwan dan Yang Mulia Abadi Linglong, dia tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, dia juga merupakan kandidat untuk ketua sekte dan seharusnya bisa berdiri sendiri. Dulu, aku juga melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian untuk mencapai posisiku sekarang. Feng Bayu berkata, adapun kau, Hukuman Surgawi, kau harus segera kultivasi ke tubuh abadi, jika tidak, akan sangat sulit bagimu untuk menggunakan kekuatan besar hukum-hukuman di masa depan. Aku dapat dengan aman mengatakan bahwa dalam 100 tahun, Fang Han, Fang Qingsui, dan Meng Xiaobai pasti akan kultivasi ke alam rahasia panjang umur satu demi satu. Ketika mereka berdiri bersama Hua Tiandu, itu akan menjadi pertarungan antara 4 naga, dan sekte akan berada dalam keadaan yang tidak menentu. Tugasmu sebagai Hukuman Surgawi, Elder akan sangat sulit dikelola. Aku akan berhasil menembus pertahanan itu dengan sendirinya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak senior pemimpin sekte. Tetua Hukuman Surgawi berkata, namun, kalian harus lebih memperhatikan Meng Xiaobai. Meskipun dia kalah dari Fang Han, potensinya sangat kuat. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir, dan bisa menembus level tersebut kapan saja. Bakat Meng Xiaobai tidak kalah dengan Hua Tiandu atau Fang Han. Dia juga kandidat yang sangat kompetitif di dalam sekte kita. Tentu saja aku akan mencari cara untuk membinanya. Saat Feng Bayu berbicara, tubuhnya perlahan menghilang. Selama waktu ini, aku masih perlu melakukan kultivasi terpencil untuk memurnikan cermin Kaisar Surgawi dan berusaha untuk memadatkan kembali roh artefaknya. Kau harus menangani semua urusan di dalam sekte. Selain itu, awasi beberapa wakil ketua sekte untuk mencegah mereka berebut kekuasaan dan keuntungan serta merusak persatuan sekte Yuhua kita. Kakak senior pemimpin sekte, saya akan memperhatikan masalah ini dengan saksama. Yi Jianqiu, Chen Tianxia, dan Wang Daoling telah mengasingkan diri selama 1000 tahun tanpa mencapai tubuh abadi. Jelas, potensi mereka telah habis. Mereka jauh lebih rendah daripada generasi baru yang cerdas seperti Hua Tiandu, Fang Han, Fang Qingsui, dan Meng Xiaobai. Jika mereka menjadi sombong dan angkuh, saya akan memberi mereka pelajaran. Tubuh Elder Hukuman Surgawi berkelebat, lalu dia pun menghilang. Pada saat yang sama, di dunia Agung Xuan Huang, puluhan miliar mil jauhnya di kedalaman ruang angkasa, di luar atmosfer Tiangang Bintang Kayu Naga, suasana tegang sedang memanas. Inti Bintang Kayu Naga bisa lahir kapan saja. Mengapa Fang Han belum muncul juga? Wajah nenek Lehulan penuh kebencian saat dia menggertakkan giginya, pikiran ilahinya menjangkau untuk berkomunikasi dengan para raksasa lainnya. Anak nakal itu kemungkinan bersembunyi di balik bayangan, dia tidak akan muncul sampai saat-saat kritis terakhir. Leluhur iblis sejati menjawab, setelah kita menaklukkan bocah malang itu, aku ingin melihat seperti apa sebenarnya sosok luar biasa dia. Nenek Lehulan ini, sepertinya aku harus menghadapinya terlebih dahulu. Fang Han sudah memasukkan Nenek Lehulan ke dalam daftar raksasa yang harus dia sucikan atau bunuh. Inti Bintang Kayu Naga telah lahir. Tepat saat itu, Bintang Kayu Naga di bawah tiba-tiba bergetar. Pelangi darah dan pilar api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam planet, mencapai ketinggian ratusan ribu kaki. Semuanya melesat langsung ke angkasa luar. Benar sekali, itu adalah inti Bintang Kayu Naga, yang akhirnya mengembun menjadi bentuk pada saat ini juga. Diliputi rasa dendam, Taois Long melakukan teknik agung ledakan darah Aluo, mengubah semua murid dojo Bintang Kayu Naga, bahkan murid inti emas, menjadi kidarah dan mendorong mereka jauh ke dalam bumi. Bersamaan dengan itu, ia melakukan pembantaian, membunuh setiap makhluk hidup di dojo Bintang Kayu Naga dan mendorong jiwa mereka jauh ke bawah tanah juga. Pada saat yang sama, dia juga menyalurkan semua ki primordial alam abadi dan kekuatan yang murni yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun ke kedalaman bumi.
Dengan jiwa dan daging miliaran makhluk hidup serta sejumlah besar ki primordial alam abadi dan kekuatan yang murni yang terkumpul di bawah tanah, apa yang seharusnya membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk akhirnya mengembun menjadi inti bintang kini terbentuk lebih cepat dari jadwal. Saat inti bintang kayu naga mengembun menjadi bentuk, auranya sangat kuat. Pilar-pilar api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari bagian dalam bintang, diselingi oleh pelangi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, ki dari jiwa dan daging miliaran makhluk hidup di planet ini. Sebuah planet, terutama yang sangat besar seperti bintang kayu naga, dapat memelihara jumlah makhluk hidup yang tak terhitung. Biasanya, mereka hanya dapat dimusnahkan oleh bencana alam besar, tetapi Taoist Long adalah raksasa abadi. Ketika seorang raksasa abadi melakukan pembantaian, itu tidak berbeda dengan bencana alam. Dengan mantra biasa, dia dapat memusnahkan semua kehidupan manusia dalam radius 10.000 li. Dahulu, Hua Tiandu menggunakan kekuatan nether mendalam dingin surgawi, dan dengan jurus salju memenuhi alam semesta, ia membuat salju turun dalam radius 8.000 li. Apalagi bagi seorang raksasa abadi, dengan mudah mengembunkan uap air untuk menciptakan hujan salju lebat, ia dapat membekukan manusia, serangga, burung, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hingga mati. Dengan demikian, pembantaian yang dilakukan Taoist Long terhadap penduduk sebuah planet bukanlah hal yang istimewa. Terutama ketika planet itu adalah bintang kayu naga miliknya sendiri. Hantu-hantu meratap dan para dewa meraung, darah menghujani langit dan bumi. Inilah pemandangan pada saat inti bintang kayu naga itu lahir. Setelah pelangi darah itu melesat ke langit, mereka berubah menjadi hujan darah yang memenuhi langit dan jatuh kembali, membawa kebencian tak terbatas di dalam tetesan-tetesannya. Kemudian, sebuah bola merah menyala seperti matahari yang berkobar muncul dari dalam bintang tersebut. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar beberapa puluh li, menyerupai sebuah pulau. Namun, cahayanya menjangkau puluhan juta kaki, menerangi 8 penjuru langit dan bumi, seolah-olah seluruh domain bintang ini telah mendapatkan matahari baru. Matahari ini dapat menerangi puluhan bintang, memberikan cahaya dan panas kepada bintang-bintang yang mati sehingga kehidupan dapat berkembang. Inilah kekuatan inti bintang. Itu setara dengan artefak Dao tingkat tinggi, bahkan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Tentu saja, inti bintang ini masih sangat lemah sekarang. Namun, dalam 10.000 tahun ke depan, ia akan sepenuhnya melahap seluruh bintang dan berubah menjadi bintang tetap. Pada saat itu, ia akan lebih kuat daripada artefak Dao tingkat tertinggi yang paling tangguh sekalipun. Betapa dahsyatnya inti bintang kayu naga ini. Meskipun masih bayi yang dibungkus kain, baru lahir, ia sudah setara dengan artefak Dao tingkat tinggi. Aku harus mendapatkannya. Setelah memilikinya, leluhur tua ini benar-benar dapat mendominasi dunia, mencapai tubuh abadi, dan memiliki lebih banyak bintang. Aku akan menjadi penguasa wilayah bintang ini. Monster tua kelelawar darah adalah yang pertama kehilangan kesabarannya, menerkam ke arah bola merah menyala raksasa yang lebarnya puluhan li. Awalnya, dia menunggu di sini seperti predator yang sedang mengintai, ingin menunggu Fang Han muncul terlebih dahulu sebelum berkoordinasi dengan yang lain untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana mungkin dia tahu bahwa Fang Han telah menaklukkan Raja Jidu Dharma dan saat ini bersembunyi di dalam harta karun sihir Raja Jidu Dharma, bersiap untuk menangkap mereka semua sekaligus? Setelah menunggu begitu lama tanpa kemunculan Fang Han, dan melihat inti bintang kayu naga tercipta, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan inti bintang kayu naga itu. Hal semacam ini hanya bisa didapatkan secara kebetulan dan bukan dicari. Setelah diperoleh, manfaatnya akan melampaui imajinasi. Meskipun monster tua kelelawar darah sekarang sangat kuat, dia baru berada di tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian tak terhingga. Jika dia mendapatkan inti bintang kayu naga dan menggabungkannya dengan dirinya sendiri, dia hampir bisa langsung mencapai tubuh abadi. Jika ia menjadi tubuh abadi, ia dapat menekan para raksasa di domain bintang ini, merebut bintang-bintang mereka, dan mengusir mereka. Bayangkan berapa banyak harta karun langit dan bumi serta keuntungan yang akan ia kuasai. Ia bahkan tidak akan takut pada asosiasi pedagang raksasa dari luar domain, seperti Aliansi 6 Jalan, Paviliun Dao Surgawi, dan Paviliun 9 Kuali. Seorang raksasa abadi dapat mencapai status terhormat dimanapun, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya melanggar hukum, melakukan apapun yang mereka sukai. Namun, seorang petarung tangguh dengan tubuh abadi bisa melakukannya. Bersikap tidak bermoral dan melanggar hukum identik dengan tubuh abadi. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa tubuh abadi terlalu sulit untuk dieliminasi. Untuk membunuh sepenuhnya seorang ahli tubuh abadi, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal. Harga yang bahkan sekte Tai pun akan sulit untuk menanggungnya. Monster tua kelelawar darah, kau sungguh cepat. Inti bintang kayu naga harus diperebutkan. Leluhur iblis sejati dan yang mulia Go Lou juga meraung dengan ganas, menerjang ke arah inti bintang kayu naga. Aku tahu beberapa orang ini tidak bisa diandalkan,
mata mereka langsung terbelalak begitu melihat harta karun. Kita berempat sebaiknya tidak terburu-buru bertindak. Mari kita tunggu dengan tenang. Jidu Dharma King, kenapa kau tidak merebutnya? Keempat raksasa itu, Nenek Lehulan, kakek pengusir awan, dewa berjanggut indah, dan dewa kaki perunggu, tidak bergerak. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu sesuatu. Ketika dewa berjanggut indah melihat bahwa Raja Jidu Dharma juga tidak bergerak, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aku tahu kekuatan sihirku sendiri terbatas. Bahkan jika aku berhasil merebut inti bintang kayu naga, itu hanya akan mendatangkan malapetaka fatal bagiku. Aku khawatir kalian berempat, rekan Taois, akan menjadi yang pertama tidak akan membiarkanku lolos, bukan? Karena itu, aku memilih untuk tetap bersama kalian berempat. Aku, Raja Dharma Jidu, bersumpah bahwa aku sama sekali tidak akan bersaing dengan kalian untuk mendapatkan inti bintang kayu naga. Namun, aku berharap kalian berempat, rekan Taois, dapat memberiku bagian dari rampasan perang. Misalnya, setelah membunuh Taois Long, aku akan puas mendapatkan artefak Dao tingkat rendah miliknya. Harta karun terikat kehidupan atau semacamnya. Jidu Dharma King menyampaikan fluktuasi mentalnya dengan kejujuran yang tampak jelas. Haha, rekan Taois Jidu cukup jujur dan tahu keterbatasannya. Seseorang sepertimu pasti akan berumur panjang. Bahkan, mengenai inti bintang kayu naga ini, sekolah nomor 1 di dunia besar Xuan Huang, Sekte Tai yang memiliki artefak abadi, telah lama memperhatikan masalah ini. Inti bintang kayu naga pasti akan diperoleh oleh Sekte Tai. Ketiga iblis itu, monster tua kelelawar darah, leluhur iblis sejati, dan yang mulia Go Lou, akan lebih baik jika mereka bekerja sama dengan kita untuk membunuh Fang Han, tetapi malah merebut inti bintang kayu naga daripada membunuhnya. Mereka sedang mencari kematian. Wanita tua Lehulan mengirimkan pikiran ilahi yang muram. Raja Jidu Dharma, sejujurnya, kami berempat telah menerima undangan dari Sekte Tai. Kami telah menjadi tetua eksternal Sekte Tai dan telah menerima tanda tetua. Setiap bulan, mereka memberi kami 10.000 pil yang murni. 10.000 pil yang murni. Pil yang murni adalah pil obat yang dipadatkan dari kekuatan yang murni. Satu pil setara dengan 10.000 pil yang putih yang umum saat ini. Itu berarti setiap dari kalian mendapatkan 100 juta pil setiap bulan, kata Raja Jidu Dharma dengan terkejut. Pil yang murni. Ini adalah pil yang digunakan dalam legenda dari zaman kuno untuk mengukur nilai harta karun sihir. Satu pil yang murni membutuhkan sejumlah besar air suci 9 yang untuk dikondensasi. Ini adalah pil tingkat manusia sejati. Konon, pada zaman kuno, ketika Kaisar Langit, Kaisar Bumi, dan Kaisar Manusia memerintah dunia Agung Xuan Huang, mata uang umum adalah pil yang murni. Sayangnya, di dunia Agung Xuan Huang saat ini, meskipun beberapa orang dapat memurnikan pil yang murni, pil tersebut tidak dapat dimurnikan dalam skala besar untuk dijadikan mata uang keras. Fang Qingsui dengan tenang mengirimkan pikiran ilahinya ke pikiran Fang Han, tidak disangka keempat orang ini benar-benar membelot ke Sekte Tai. Dengan kultivasi mereka sebagai raksasa abadi, Sekte Tai senang memiliki mereka sebagai tetua eksternal. Sepertinya inti bintang kayu naga ini tidak akan mudah direbut. Jangan bergerak dulu. Aku tentu tahu ini. Pil yang murni. Pil yang murni. Jika aku bisa memiliki sejumlah besar pil yang murni dan memberikannya semua kepada Yan untuk dimakan, dia mungkin bisa mewujudkan roda reinkarnasi, gumam Fang Han. Kekuatan yang murni yang dibutuhkan untuk roda reinkarnasi tidak terhitung jumlahnya. Aku khawatir bahkan ratusan miliar atau triliunan pil pun tidak akan cukup, kata Yan. Aku tidak menyangka kalian berempat akan menjadi tetua eksternal Sekte Tai. Mulai sekarang, kalian memiliki pendukung yang sangat besar. Meskipun kita telah menjadi raksasa abadi, tanpa pendukung, selalu ada bahaya jatuh. Karena itu, aku harus merepotkan kalian berempat untuk memperkenalkanku. Izinkan aku juga mendaki pohon besar Sekte Tai ini, kata Raja Dharma Jidu, mengikuti instruksi Fang Han. Tenang, tenang. Karena itu masalahnya, mulai sekarang kita akan bekerja sama dengan sepenuh hati, kata lelaki tua penyapu awan dengan penuh sukacita. Aku suka orang-orang yang paling memahami situasi. Lihat, Taois Long telah muncul, teriak dewa kaki perunggu. Sementara beberapa orang lainnya bertukar pesan mental, leluhur iblis sejati, monster tua kelelawar darah, dan yang mulia Go Lou telah bergegas ke depan inti bintang kayu naga berwarna merah menyala seperti matahari yang berukuran puluhan li. Mereka masing-masing memanggil patung Dharma langit dan bumi mereka, yang berubah menjadi tangan yang menutupi langit, dan menggunakan kemampuan ilahi untuk mencoba merebut inti bintang kayu naga. Kemampuan ilahi ketiga ahli hebat ini sungguh dahsyat. Setelah dilepaskan, guncangan susulannya menyebar hingga puluhan ribu li. Namun, pada saat itu, bayangan seseorang muncul di atas inti bintang kayu naga. Itu persisnya adalah Taoisme Long. Pada saat ini, wajah Taois Long tampak mengerikan, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Sepasang sayap darah telah tumbuh dari punggungnya, tertutup rune yang padat. Saat ia muncul, inti bintang kayu naga menyusut dengan cepat,
akhirnya berubah menjadi mutiara yang melayang di atas kepalanya. Mutiara ini agak mirip dengan mutiara ilahi laut luas, tetapi sementara mutiara ilahi laut luas berwarna biru langit, mutiara ini berwarna merah menyala. Saat mutiara ini mengental menjadi bentuk, bintang kayu naga yang besar itu layu di depan mata mereka. Vitalitasnya surut, permukaan planet tertutup pasir yang tertiup angin, kehancuran, dan puing-puing, menunjukkan keheningan yang mematikan seolah-olah itu adalah meteorit raksasa yang benar-benar mati. Di permukaan planet, beberapa pegunungan bahkan mulai hancur, dengan gunung-gunung terlepas dari planet satu persatu dan terbang ke angkasa. Bintang kayu naga telah berakhir. Setelah kehilangan inti bintangnya, ia akan hancur sepenuhnya di tengah erosi selama ribuan atau puluhan ribu tahun, berubah menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di angkasa. Sejak saat itu, Dragonwood Star tidak akan ada lagi. Setan sejati, kelelawar darah, Goulow, kalian benar-benar ingin mencuri harta karunku? Aku akan membunuh kalian semua. Aku telah memurnikan inti bintang kayu naga, sekarang aku secara efektif memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Membunuh kalian sama seperti menyembelih anjing. Kalian semua, mati! Mati! Tubuh Taois Long bergeser, dan inti bintang kayu naga di atas kepalanya tersentak. 8 juta lingkaran cahaya berwarna darah bergelombang, benar-benar menghantam leluhur setan sejati, monster tua kelelawar darah, dan yang mulia Goulow. Masing-masing dari 8 juta lingkaran cahaya berwarna darah ini memiliki potensi sebesar pegunungan. Jika digabungkan, kekuatan mereka praktis setara dengan kekuatan pedang petir kekacauan agung saat ini. Inilah kekuatan inti bintang, karena inti bintang secara inheren mengandung kekuatan dunia. Sekarang inti bintang kayu naga telah sampai di tangan Taois Long. Dari segi kekuatan murni saja, ia tidak lagi kalah dengan tungku kuno gurun yang agung atau pedang petir kekacauan yang agung. Namun, inti bintang ini saat ini hanyalah kekuatan murni, jauh dari keajaiban ilahi tungku kuno gurun yang agung, yang dapat memurnikan pil obat, menciptakan ruangnya sendiri, menampung iblis surgawi, dan memperbaiki harta karun sihir. Ia juga tidak dapat dibandingkan dengan pedang petir kekacauan yang agung, yang dapat melepaskan petir ilahi kekacauan dan petir ilahi langit primordial 1000. Singkatnya, inti bintang kayu naga saat ini hanyalah masa energi murni, ia tidak memiliki semua fungsi yang seharusnya dimiliki harta karun sihir, seperti menciptakan ruang sendiri, berevolusi tanpa batas, menangkap musuh, atau merapal mantra. Ia bahkan tidak bisa mengubah bentuknya sesuka hati. Hal ini karena belum disempurnakan. Bahkan harta karun sekuat inti bintang kayu naga pun membutuhkan pemurnian untuk melepaskan kekuatan paling indah dan dahsyatnya. Jika Fang Han mendapatkannya, masih dibutuhkan ratusan tahun pemurnian oleh para raksasa seperti Raja Dharma Jidu dan Taois Mu. Tentu saja, jika kekuatan inti bintang kayu naga diintegrasikan ke dalam pagoda 8 divisi, semua harta karun di dalam pagoda akan langsung berubah menjadi artefak Dao. Hal ini justru karena kekuatan inti bintang kayu naga itu murni dan belum dimurnikan, menawarkan kemungkinan tak terbatas untuk pembentukan. Jika tidak, untuk harta karun sihir yang sudah terbentuk, plastisitasnya akan terlalu rendah. Ini karena begitu roh artefak terbentuk, ia mengembangkan kesadaran diri dan menjadi tidak mau dihancurkan atau digabungkan ke dalam harta karun lainnya. Daois Long, Taoismu telah ditaklukkan oleh Fang Han, kemitraan kalian telah berakhir. Bahkan jika kau merebut inti bintang kayu naga secara paksa, kehancuranmu sudah ditakdirkan. Ketiga raksasa abadi, monster tua kelelawar darah, leluhur iblis sejati, dan yang mulia Goulow, terdorong mundur, namun alih-alih marah, mereka tertawa, karena mereka telah merasakan kekuatan dahsyat inti bintang kayu naga. Selain itu adalah kekuatan yang belum terbentuk, jenis yang paling cocok untuk dikembangkan. Seketika itu, ketiga kepala iblis tua itu saling bertukar pandangan dengan pemahaman diam-diam. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan mampu menekan Taois Long, apalagi mendapatkan inti bintang kayu naga. Membunuh. Ketiganya mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan roh primordial serta patung Dharma langit dan bumi mereka muncul. Citra Dharma langit dan bumi leluhur iblis sejati adalah kepala iblis yang tertutup dari atas hingga bawah oleh mata iblis, berjumlah setidaknya 100. Dia jelas telah menerima jalan iblis. Warisan dan pemahaman tentang konsep iblis sejati. Namun, jika dibandingkan dengan 2000 mata Fang Han, itu seperti penyihir kecil di hadapan penyihir hebat. Citra Dharma langit dan bumi natal yang mulia Goulow adalah kilin api yang meraung dan berpacu, membakar ruang angkasa. Nyala apinya berwarna murni dan transparan, melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, wujud Dharma langit dan bumi dari monster tua kelelawar darah adalah kelelawar darah yang sangat besar. Saat sayapnya bergetar, naga-naga darah melilitnya. Lebih misterius lagi, cahaya merah berkedip di mata kelelawar darah, mengirimkan gelombang getaran. Terkena gelombang getaran itu, tubuh Taois Long tersentak, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dan dia memegang kepalanya dengan kedua tangan.
Ini adalah teknik pamungkas terkuat dari Taois kelelawar darah, gelombang otak jahat bawaan, yang dirancang khusus untuk mengendalikan kesadaran seseorang. Bahkan seorang master inti emas pun akan langsung terkendali, menjadi mayat hidup. Meskipun Taois Long telah memperoleh inti bintang kayu naga, harta itu belum dimurnikan dan hanya memiliki kekuatan murni, tidak mampu menghalangi erosi gelombang otak jahat bawaan. Kecuali jika terdapat berbagai formasi dao abadi atau sesuatu seperti mantra pembersih hati yang terukir di dalamnya, ia tidak dapat melawan atau melakukan serangan balik untuk membuat monster tua kelelawar darah menderita akibatnya. Tetapi karena belum ada yang terukir, secara alami ia tidak dapat bertahan melawan gelombang otak jahat bawaan yang mirip dengan sihir. Bagus, dia tertipu oleh serangan mendadakku. Bunuh! Monster tua kelelawar darah menjerit. Gelombang otak jahat bawaan semakin kuat, menahan Taois Long dengan erat. Namun, dia tidak menyerang secara fisik karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kesadaran Taois Long dan tidak bisa bergerak. Melihat ini, leluhur iblis sejati dan yang mulia Go Lo sepenuhnya mengaktifkan patung Dharma langit dan bumi mereka dan meraih inti bintang kayu naga di atas kepala Taois Long. Kedua raksasa itu bergabung, dan dalam satu gerakan, mereka merebut inti bintang tersebut. Inti bintang itu seberat gunung, tetapi dengan pengerahan seluruh kekuatan kedua raksasa abadi, inti bintang itu berhasil direbut secara paksa. Waktu yang tepat, sungguh tepat, Taois Long baru saja melahirkan inti bintang kayu naga, dan masih jauh dari sempurna. Saat ini, inti bintang kayu naga ini adalah benda tanpa pemilik. Siapapun yang mendapatkannya dan memurnikannya dengan pikiran ilahi mereka selama 49 hari dapat menggabungkannya dengan citra Dharma langit dan bumi kelahiran dan tubuh fisik mereka untuk mencapai tubuh abadi. Setelah merebut inti bintang kayu naga, leluhur iblis sejati dan yang mulia Go Lo melihat keserakahan di mata satu sama lain. Ayo pergi! Jangan lupa, ahli itu mengatakan inti bintang kayu naga ini harus diserahkan kepadanya, atau kita semua akan menghadapi kutukan abadi. Kalian sudah melihat kekuatan ahli itu, membunuh kita akan semudah membalikkan tangan. Monster tua kelelawar darah tiba-tiba mengirimkan pikiran ilahi, dan sosoknya melesat. Benar saja, setelah menerima pikiran ilahi dari monster tua kelelawar darah, leluhur iblis sejati dan yang mulia Go Lo gemetar ketakutan. Bersama-sama, mereka mengangkat inti bintang kayu naga dan melarikan diri. Monster tua kelelawar darah melepaskan Taois Long. Dia hanya mampu menahan Taois Long selama 3 tarikan napas dengan gelombang otak jahat bawaan dan tidak bisa membunuhnya. Perlawanan sengit lawannya telah menghabiskan banyak ki asal. Jika dia terus melanjutkan, dia akan terluka, bahkan mungkin kepalanya meledak dan mati. Monster tua kelelawar darah mampu menahan para ahli kemampuan ilahi tingkat 7, master inti emas, dan raksasa kecil, tetapi dia tidak bisa mengendalikan raksasa abadi. Raksasa abadi adalah eksistensi yang setara dengannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikannya? Namun, mengendalikannya selama 3 tarikan napas saja sudah cukup untuk merebut inti bintang kayu naga dan pergi. Tidak bagus, ketiga iblis ini benar-benar bekerja sama dan tidak saling bertikai setelah mengambil inti bintang kayu naga. Jika mereka lolos, semua rencana kita akan gagal. Terlepas dari apakah Fang Han datang atau tidak, kita harus menekan ketiga iblis tua ini terlebih dahulu. Gunakan bagan 8 susunan Tianwu. Nyonya Tua Lulan melihat ini dan merasa rencana mereka sedikit melenceng. Kegagalan Fang Han untuk muncul benar-benar mengacaukan pengaturan mereka, tetapi mereka harus bertindak sekarang. Ketiga iblis ini mengira mereka telah memperoleh rahasia bagan 8 susunan Tianwu, tetapi sebenarnya kita yang memanfaatkannya. Kita telah melakukan teknik penandaan roh primordial di dalam bagan 8 susunan Tianwu ini. Begitu mereka mengkultivasinya, tanda roh primordial mereka akan dipegang erat oleh kita. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, kita dapat melacak mereka. Rekan Taois Jidu, meskipun kita kehilangan 3 orang, kita masih dapat menggunakan bagan 8 susunan Tianwu. Boneka dewa bela diri, majulah. Dewa berjanggut indah mengayungkan tangannya, dan 3 garis cahaya hitam melesat keluar. 3 pria seperti dewa muncul, mereka adalah boneka. Boneka-boneka perkasa ini masing-masing memiliki kekuatan tingkat ke-10 kemampuan ilahi di puncak menentang surga dan mengubah takdir. Inti kekuatan bela diri yang terkandung di dalam diri mereka tak terbatas. Ketiga boneka dewa bela diri itu segera mengisi 3 posisi kosong lainnya dalam bagan 8 susunan Tianwu, sehingga susunan tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Yang lebih menakutkan lagi, masing-masing dari ketiga boneka dewa bela diri ini memegang artefak Dao tingkat rendah. Rupanya, artefak Dao yang dipegang oleh 2 immortal dan 2 tetua telah diserahkan kepada ketiga boneka dewa bela diri ini. Boneka dewa bela diri. Fang Han terkejut. Saudara Taois Jidu, jangan khawatir. Boneka dewa bela diri ini adalah boneka tertinggi yang disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi Panwu menggunakan mayat Raja Iblis Langit Agung. Mereka memiliki semua kemampuan ilahi dari Raja Iblis Langit Agung dan bahkan kesadaran Dao bela diri tertinggi. Kami menyiapkan 4
dan menggunakan artefak Dao kelahiran kami untuk meningkatkan kekuatan mereka, menggantikan 4 posisi bagan 8 susunan Tianwu. Namun, menggunakan 3 sudah cukup untuk saat ini. Saudara Taois Jidu jauh lebih tangguh daripada boneka dewa bela diri, hanya boneka dewa terlantar tertinggi yang disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu yang dapat dibandingkan. Dewa kaki perunggu tertawa terbahak-bahak. Jika boneka dewa bela diri sekuat ini, seberapa kuatkah boneka dewa yang terkutuk? Setara dengan raksasa abadi? Fang Han tetap diam, memendam niat membunuh yang dingin. Ini jelas semua adalah ide Hua Tiandu. Semuanya, gunakan bagan 8 susunan Tianwu. Aktifkan dengan kekuatan penuh. Bunuh. Dengan munculnya boneka dewa bela diri, bagan 8 susunan Tianwu diaktifkan sepenuhnya, berubah menjadi susunan besar yang meliputi langit dan bumi sejauh 10.000 mil, menjebak leluhur iblis sejati, Yang Mulia Goulou, monster tua kelelawar darah, dan bahkan Taois Long. Penekan roh Tai, kemakmuran abadi, umur panjang seperti mimpi. Satu hati menciptakan guntur. Jimat penekan roh Tai satu hati guntur. Tepat ketika keempat raksasa itu terperangkap, kedua immortal dan 2 tetua secara bersamaan mengeluarkan sebuah jimat. Jimat-jimat ini memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat dan mengandung hukum ilahi. Ketika dilemparkan, keempat jimat itu tiba-tiba memancarkan 4 cahaya merah berbentuk hati, seperti 4 hati raksasa yang tergantung di langit, berdebar dan membesar sebelum tiba-tiba meledak. Seketika itu juga, miliaran petir berbentuk hati menyelimuti keempat raksasa tersebut. Ledakan itu membuat keempat raksasa itu murka, menyebabkan aura pelindung mereka tercerai-berai. Di antara mereka, tubuh fisik Taois Long langsung hancur menjadi gumpalan daging yang remuk, hanya menyisakan citra dharma langit dan bumi kelahirannya yang meraung. Aura pelindungnya ternyata tidak mampu menahan guntur ilahi dari jimat ini. Para raksasa lainnya memiliki harta karun sihir yang ampuh untuk perlindungan dan tubuh mereka tidak hancur, tetapi mereka tetap mengalami luka yang cukup parah. 4 jimat tipis ternyata bisa melukai 4 raksasa sekaligus. Jimat jenis apakah ini? Jimat petir satu hati penekan roh? Ini adalah jimat petir satu hati yang dibuat oleh seorang ahli setingkat Feng Baiyu yang menghabiskan 1000 tahun umur dan kultivasi yang telaten. Fang Qingsui berkata dengan terkejut, Fang Han, ini pasti disiapkan oleh Sekte Tai untuk menghadapimu. Memang, itu sudah disiapkan untukku. Jadi sebelum para ahli Sekte Tai muncul, kita tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan Raja Jidu Dharma menunggu dan melihat. Namun, jika inti bintang kayu naga berada dalam jangkauan, kita bisa segera merebutnya dan melarikan diri jauh. Fang Han menghitung banyak kemungkinan dalam hatinya. Atas instruksinya, Jidu Dharma King melepaskan roh primordialnya. Alih-alih meraih inti bintang kayu naga, dia melakukan tipuan dan meraih Daoist Long. Taoist Long benar-benar sedang mengalami nasib buruk. Memurnikan inti bintang kayu naga telah menghabiskan banyak energinya, dan setelah muncul, dia dikepung, kesadarannya terluka parah oleh monster tua kelelawar darah, dan sekarang tubuh fisiknya hancur. Fang Han mengincar mangsa yang melemah ini. Jika dia bisa menangkap dan menyeretnya ke pagoda 8 divisi untuk dipaksa masuk agama lain, dia akan memiliki 3 raksasa abadi. Dengan 3 raksasa abadi, kekuatannya akan semakin besar, dan dia akan lebih percaya diri dalam merebut inti bintang kayu naga. Fang Han memanipulasi tubuh Raja Dharma Jidu, dengan paksa merebut citra Dharma langit dan bumi milik Taoist Long. Wanita tua Lulan, pria tua penyapu awan, dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam diam, roh mereka langsung berkomunikasi. Mengapa Raja Dharma Jidu berusaha merebut citra Dharma Taoist Long? Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk memurnikan Taoist Long? Mustahil. Meskipun Taoist Long terluka parah dan kultivasi ki asal inti bintang kayu naganya sangat rusak, Raja Dharma Jidu tetap tidak bisa menundukkannya. Meskipun dia bisa menekannya untuk sementara waktu, jika Taoist Long marah, dia bisa menghancurkan citra dharmanya sendiri dan membawa Raja Dharma Jidu bersamanya. Raja Jidu Dharma memang agak bingung, tetapi penindasannya terhadap Taoist Long menguntungkan kita. Setidaknya itu menyingkirkan musuh utama. Kita bisa bergabung untuk merebut inti bintang kayu naga. Mari kita serang bersama dan aktifkan kekuatan mendalam dari diagram 8 susunan bela diri surgawi. Dalam sekejap pertukaran antara 2 dewa abadi dan 2 tetua, menggunakan kekuatan guntur dewa penyatuan penakluk roh Tai, mereka menggabungkan citra Dharma langit dan bumi kelahiran mereka dengan 3 boneka dewa bela diri, berubah menjadi ki asal dan secara paksa merebut inti bintang kayu naga. Target mereka adalah inti bintang kayu naga. Sial! Nenek Lehulan, kau terlalu kejam. Jimat petir dewa penyatuan penakluk roh ini membutuhkan pengorbanan 1000 tahun umur untuk dibuat dan hanya bisa digunakan sekali. Leluhur iblis sejati, Yang Mulia Goulou, dan monster tua kelelawar darah mengeluarkan jeritan menyedihkan. Tanpa diduga, mereka tidak dapat merebut inti bintang kayu naga dan ditangkap oleh wanita tua Lulan dan yang lainnya. Namun, mereka adalah raksasa abadi yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, dengan kekuatan dahsyat dan ganas yang meliputi langit dan bumi.
Dalam pertarungan mereka meledak dengan kekuatan luar biasa. Citra Dharma dari ketiganya membentuk pelangi panjang berwarna merah darah yang menembus ruang waktu, membungkus erat inti bintang kayu naga dan bertarung dengan dua immortal dan dua tetua. Kesempatan yang bagus. Memanfaatkan momen kritis ketika para raksasa sedang berjuang, Fang Han sekali lagi memasukkan citra Dharma langit dan bumi kelahirannya ke dalam tubuh Raja Dharma Jiddu, terus-menerus berubah dan secara diam-diam mengaktifkan kekuatan alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi. Suatu ranah spiritual yang luar biasa mulai terbentuk. Menghadapi invasi ke alam spiritual ini, pikiran Taois Long menjadi agak kabur. Citra Dharma Fang Han terus beroperasi, tiba-tiba menerkam dan menggunakan citra dharmanya untuk menyelimuti Taois Long, menariknya ke dalam kehampaan kegelapan, diagram mata air kuning. Yang lain hanya melihat Jiddu Dharma King tiba-tiba menggunakan gerakan aneh. Taois Long berdiri diam, lalu diterkam oleh Jiddu Dharma King, diselimuti kegelapan, dan menghilang. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kekuatan alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi. Sekalipun mereka tahu, mereka tidak akan mengira itu Fang Han. Karena berita tentang Fang Han yang mengolah alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi sama sekali belum tersebar. Apa itu tadi? Raja Jiddu Dharma benar-benar menekan Taois Long. Jurus pamungkas apa yang baru saja dia gunakan? Ya, barusan Raja Jiddu Dharma menggunakan jurus pamungkas, semacam serangan spiritual. Karena barusan, lautan kesadaranku dipenuhi ilusi, merasakan kekuatan jahat yang sangat kuat dan kekuatan yang sangat indah dan baik. Jika itu menyerangku, aku tidak akan mampu melawan. Raja Jiddu Dharma ini tidak sederhana. Ya, dia memang tidak sederhana, tetapi untuk saat ini, dia adalah sekutu kita. Tujuannya adalah untuk menghadapi Taois Long, yang tidak bertentangan dengan tujuan kita. Tetapi kita harus waspada terhadapnya. Meskipun dia untuk sementara menekan Taois Long pada akhirnya akan membebaskan diri. Taois Long, pada tingkat raksasa abadi ini, kurang lebih sama dengan kita. Paling-paling dia hanya bisa menekannya selama 1 jam. Kedua dewa dan kedua tetua berkomunikasi, dan wanita tua Lulan berteriak lantang, "Saudara Taois Jiddu, cepat kembali ke posisimu. Kita akan mengaktifkan kekuatan diagram 8 susunan bela diri surgawi dan sepenuhnya merebut inti bintang kayu naga untuk dipersembahkan kepada Sekte Tai." Bagus. Saat kita mempersembahkan inti bintang kayu naga, tolong sampaikan salam hormat untukku di hadapan Sekte Tai. Raja Dharma Jiddu tertawa terbahak-bahak, sekali lagi mengirimkan citra dharmanya untuk membantu kekuatan diagram 8 susunan bela diri surgawi. Seketika itu juga, True Demon, Venerable Go Low, dan Bloodbath, ketiga raksasa itu, merasakan tekanan yang berat. Inti bintang kayu naga akan segera diambil. Pertempuran ini benar-benar mengguncang bumi. Alam hampa di sekitarnya terus runtuh, berubah menjadi aliran kacau yang memengaruhi bahkan puluhan ribu mil jauhnya. Meteorit dalam jangkauan itu semuanya berubah menjadi debu. Di bawah sana, di bintang kayu naga, bongkahan besar kerak planet terbelah dan terbang keluar angkasa. Pada saat ini, kedua makhluk abadi ini, dua tetua, Raja Jiddu Dharma, kelelawar darah, iblis sejati, dan yang mulia Go Low, 8 raksasa, ibarat 8 naga ganas yang bertarung di langit memperebutkan mutiara merah menyala. 8 naga bertarung memperebutkan sebuah mutiara. Mutiara ini, tentu saja, adalah inti bintang kayu naga. Setelah mengirim Jiddu Dharma King untuk bertarung, Fang Han dan Fang Qingsui sekali lagi membenamkan diri dalam diagram mata air kuning. Di dalam diagram mata air kuning, kini ada tambahan raksasa abadi, Taois Long. Tempat apa ini? Raja Jiddu Dharma, kapan kau mendapatkan harta karun ajaib seperti ini? Dengan kekuatan kita yang sama, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau pikir kau siapa? Aku akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Taois Long dikelilingi oleh cahaya berdarah. Meskipun dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dia memadatkan ki asal tubuhnya menjadi cahaya berdarah. Dia memiliki kemampuan ilahi yang disebut ledakan darah Arrow, kemampuan ilahi sistem darah tertinggi, sempurna untuk memanipulasi darah. Selain itu, dengan kultivasinya, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, dia dapat menemukan seseorang yang kuat untuk dirasuki dan, setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, memulihkan kekuatannya. Jadi dia sama sekali tidak khawatir. Dia juga mengetahui kekuatan Jiddu Dharma King. Begitukah? Aku bukan Raja Dharma Jiddu. Taois Long, apakah kau masih mengenaliku? Sebuah suara bergema dalam kegelapan, dan sosok Fang Han muncul di hadapan Taois Long. Setelah mengenali Fang Han dengan jelas, seluruh tubuh Taois Long gemetar. Fang Han, kau, bagaimana kau bisa muncul di sini? Aku akan membunuhmu. Dalam raungannya, Taois Long berubah wujud, dan cahaya berdarah di tubuhnya mengembun menjadi iblis, menyerang dengan ganas. Bunuh aku? Apakah kau punya kemampuan itu? Wajah Fang Han menunjukkan ekspresi ganas. Dengan sekali sapuan,
Citra Dharma langit dan bumi kelahirannya muncul, dengan 2000 tangan dan 2000 mata, langsung mengaktifkan alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi, menyelimuti iblis tersebut. Iblis yang terbentuk dari cahaya berdarah Taois Long tiba-tiba berhenti di udara, seolah membeku, lalu ditelan oleh Fang Han, menghilang tanpa jejak. Suplemen yang hebat? Ledakan darah Aro, Taois Long, kau memadatkan iblis ini untuk meledak di dekatku? Sayang sekali itu tidak berguna. Bahkan jika kau menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Kau lihat, citra Dharma langit dan bumi kelahiranku, 1000 tangan dan 1000 mata, mewakili ekstrim Buddhisme dan demonisme, mewakili 3000 Dao Agung. Bisakah kau melakukan apapun padaku? Kau mungkin pernah mendengar bahwa aku menggunakan pedang petir kekacauan besar untuk membunuh Guru Ruizi. Aku bisa membunuhmu dengan cara yang sama. Kau pikir hanya karena kau adalah raksasa abadi, kau bisa sombong di depanku? Tapi sekarang, membunuhmu semudah membunuh ayam. Membunuh ayam? Kau mengerti? Kau mengerti? Bersama-sama oleh Fang Han, sejumlah iblis langit, Raja Iblis, dan Taois Mu. Pada saat-saat terakhir pertobatan, Taois Long tampak tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia membuka matanya, telah mencapai pencerahan total. Tatapannya jernih, seperti orang bijak yang telah memahami segalanya. Lingkaran cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Saudara Taois Fang Han, saya memang keras kepala sebelumnya. Terima kasih atas bimbingan Anda dan karena tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan magis Anda untuk mengubah saya. Mulai sekarang, saya akan benar-benar berubah dan sepenuhnya berlindung. Taois Long menyatukan kedua telapak tangannya. Bagus, bagus, bagus. Ini yang terbaik, kata Taois Mu, merasa lega dari dalam. Taois Long, bahwa kau dapat memulai lembaran baru dan menyadari dosa-dosa masa lalumu adalah pencerahan sejati. Segera ambil tempatmu di dalam pagoda 8 divisi. Aku akan mengajarimu kitab rahasia naga surgawi, dan kita akan menyempurnakan pagoda 8 divisi bersama-sama. Meskipun kau telah kehilangan tubuh fisikmu, rekan Taois Fang Han pada akhirnya akan menemukan cangkang ras dewa untukmu, dan kemudian kau akan memiliki tubuh ilahi yang sejati. Ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani sesama Taois Fang Han. Taois Long juga terbang ke puncak pagoda 8 divisi dan duduk bersila. Dia mengaktifkan kemampuan ilahinya, terus-menerus menarik ki asal dari alam abadi untuk dicurahkan dan memberi makan iblis surgawi. Citra Dharma langit dan bumi kelahirannya kini dapat dilihat, ia telah mengembangkan total 65 kemampuan ilahi. Yang paling kuat di antaranya adalah iblis berwarna darah. Iblis berwarna darah ini terus membesar dan berubah menjadi berbagai bentuk berlumuran darah, dengan puluhan bola mata misterius di tubuhnya. Bola mata melambangkan hal-hal iblis. Biasanya, semakin banyak bola mata yang dibudidayakan seseorang, semakin dalam sifat iblisnya dan semakin kuat jalan iblisnya. EJS. Mata akhir Dharma yang disempurnakan oleh Ying Xiantian juga memiliki satu bola mata raksasa. Tidak diragukan lagi, kemampuan ilahi iblis berwarna darah itu adalah teknik terkuat Taois Long, yaitu ledakan darah arhat. Namun, pada saat ini, cahaya Buddha meresap, membuat kemampuan ilahi ini tampak baik dan jahat sekaligus, seolah-olah telah mengalami transformasi. Kekuatannya meningkat. Teknik kultivasi Buddha secara alami memiliki efek menetralkan ki iblis dan membantu kultivasi teknik iblis. Melihat semua ini, Fang Han akhirnya menghela napas lega. Sekarang setelah dia memiliki 3 raksasa abadi yang telah diubah, ki primordial alam abadi yang mereka serap setiap hari akhirnya cukup untuk mendukung pengeluaran kekuatan sihirnya dan ki asal untuk iblis surgawi. Kecuali jika jumlah iblis surgawi meningkat menjadi 8 atau 10 juta, apa yang dimilikinya sekarang sudah cukup. Selain itu, dengan 3 raksasa abadi yang ditempatkan di pagoda 8 divisi, kekuatannya melonjak, memungkinkan berbagai harta sihirnya untuk mengerahkan kekuatan maksimal. Menekan satu raksasa abadi sesuka hati kini sama sekali bukan masalah. Saat ini, para ahli dari alam keabadian tak terhingga, tingkat pertama dari alam rahasia keabadian, benar-benar tidak lagi mengancam Fang Han. Dia bisa menekan mereka sesuka hatinya. Namun, mengubah keyakinan mereka masih belum mungkin dilakukannya sendiri. Dia harus bergantung pada seni takdir kecil milik kakak senior. Seni takdir kecil kakak senior benar-benar ajaib. Itu melampaui setiap teknik kultivasi yang pernah kukultivasi. Sayangnya, itu sangat rumit dan sulit dipahami sehingga aku tidak bisa menguasainya. Jauh di lubuk hatinya, Fang Han sangat iri pada seni takdir kecil itu. Meskipun Fang Qingsui telah memberitahunya metode kultivasi tersebut, dia sama sekali tidak dapat memahaminya, dan itu bukan salah siapapun kecuali dirinya sendiri. Bakatnya dapat digambarkan sebagai brilian dan menakjubkan, namun dia tetap tidak dapat memahami misteri takdir. Baiklah, Fang Han. Sekarang kita memiliki cukup kekuatan untuk memanfaatkan situasi ini. Kita harus mendapatkan inti bintang kayu naga, kata Fang Qingsui setelah terdiam sejenak, setelah menarik kembali seni takdir kecilnya. Bagus. Kali ini, kita harus menangkap semua raksasa sekaligus. Ambisi Fang Han melambung setinggi langit.
Keduanya secara bersamaan memperluas pikiran ilahi mereka keluar dari diagram mata air kuning, mengamati segala sesuatu di medan perang melalui Jiddu Dharma King. Kali ini, proses mengubah keyakinan Daoist Long terasa familiar, jauh lebih mudah daripada mengubah keyakinan Jiddu Dharma King, sehingga tidak memakan banyak waktu. Namun, selama waktu yang dibutuhkan untuk konversi tersebut, perebutan inti bintang kayu naga di medan perang pada dasarnya telah mencapai kesimpulan. Dengan mengandalkan kekuatan 8 susunan seni bela diri surgawi, kedua immortal dan kedua tetua pada dasarnya telah unggul. Di bawah instruksi Fang Han, Raja Jiddu Dharma juga membantu merebut inti bintang kayu naga. Kelelawar darah, iblis sejati, dan Goulo terluka oleh petir ilahi satu hati dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam konfrontasi tersebut. Inti bintang kayu naga itu perlahan ditarik, dan akhirnya jatuh ke tangan wanita tua Lulan. Kelelawar darah, iblis sejati, Goulo, kalian bertiga kepala iblis benar-benar mengira bisa merebut inti bintang kayu naga. Kalian terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan inti bintang kayu naga, Nenek Lulan menjerit penuh kemenangan. Ayo pergi. Berhenti berurusan dengan ketiga kepala iblis ini. Seseorang dari Sekte Tai akan datang menemui kita. Begitukah? Sekte Tai itu apa sih? Kelelawar darah, iblis sejati, Goulo, kau telah berprestasi dengan baik. Sekte iblis mata air kuningku tentu akan memberimu banyak keuntungan, mengajarkanmu teknik iblis tertinggi, dan menyediakan obat roh tertinggi untuk menyembuhkan lukamu. Sekarang, mundurlah dan serahkan inti bintang kayu naga itu padaku. Tepat saat itu, terjadi perubahan mendadak. Di atas medan perang, sebuah suara besar menggema, dan bersamaan dengan itu, seorang pria muncul. Ia adalah pria bertubuh besar dan kekar. Janggut di bawah dagunya seperti rumput tombak, setiap helainya berdiri tegak. Matanya seperti mata harimau, dan wajahnya semegah dewa langit kuno. Begitu pria besar berjanggut seperti rumput tombak itu muncul, tekanan luar biasa menyelimuti seluruh lapangan. Dia tidak berhenti berbicara. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di hadapan wanita tua Lulan, pria tua penyapu awan, dewa kaki perunggu, dewa janggut indah, dan Raja Dharma Jiddu. Dengan lambaian lengannya, aliran udara di seluruh alam Fade runtuh. Guntur menyambar ke segala arah, dan 10.000 hantu meratap saat tepat 999 bola mata raksasa muncul di sekitar mereka. Setiap bola mata tampak pucat pasi, seolah-olah dicabut dari rongga mata mayat. Menatapnya saja sudah cukup membuat siapapun merasa mual dan ingin muntah. Diselubungi oleh 999 bola mata itu, wanita tua Lulan memuntahkan seteguk darah. Dia meraung dengan susah payah, melepaskan kemampuan ilahinya untuk menyerang dengan ganas tubuh pria besar itu. Namun, tak peduli kemampuan ilahi atau petir ilahi apapun yang menghantam tubuh pria itu, tubuhnya tampak seperti gas, sedikit bergetar dan mengeluarkan riak. Kemudian, semua kemampuan ilahi dan petir itu tenggelam ke dalamnya, lenyap seperti lumpur ke laut, agak mirip dengan kunpeng milik Meng Xiaobai. Roh primordial atau seni pemangsa agung Fang Han. Namun, pria itu bukanlah salah satu dari keduanya, sebaliknya, ia memiliki tubuh abadi yang paling menakutkan dan perkasa. Itu benar. Pria bertubuh besar ini adalah seorang ahli tingkat 2 dari alam rahasia keabadian, tubuh abadi. Kultivasinya tanpa aturan dan ia mengaku abadi. Kekuatannya menakutkan, menyelimuti sekitarnya dengan kekuatan tak terbatas. Ia datang dan pergi secepat kilat, wujudnya tak terduga bahkan bagi hantu dan dewa. Sebuah kekuatan dahsyat dari tubuh abadi. Sosok legendaris. Nyonya Tua Lulan, kau berani-beraninya menyerangku? Kau mencari kematian. Wujud pria itu berubah saat pikiran ilahinya yang luas menyapu alam hampa. Dia menampar dengan tangan besarnya, potensinya seberat gunung. Mudra Agung Senluo, sebuah tangan iblis hitam pekat, yang membawa aura menakutkan seperti tangan iblis bayangan langit, menghantam dengan ganas cahaya harta karun pelindung Nyonya Tua Lulan. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh fisiknya hancur menjadi debu. Daging dan darah yang meledak itu benar-benar terbakar, memancarkan api hitam pekat yang berbau busuk. Hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia telah menghancurkan tubuh fisik Nenek Lulan dan menyulut darah yang dihasilkan menjadi kobaran api hitam yang mengerikan. Kemampuan ilahi ini sangat menakutkan. Sekte Iblis Mata Air Kuning, Ketua Aula Senluo. Baliming. Lelaki tua penyapu awan meraung. Mundur, cepat. Ini sebenarnya tubuh abadi yang sangat kuat. Sangat dahsyat. Mengesankan. 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 Ketika Baliming, kepala istana Sekte Iblis Mata Air Kuning, muncul, dia menghancurkan tubuh fisik wanita tua Lulan dengan satu serangan. Kemudian dia menyerang 4 orang lainnya, menyebabkan mereka berpencar panik dan mengganggu diagram 8 militer surgawi yang sempurna. Jiddu Dharma King juga diserang. Jauh di dalam tubuh Jiddu Dharma King, Fang Han dan Fang Qingsui merasakan kejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa terhadap kekuatan tubuh abadi. Namun, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka telah menaklukkan dan mengkonversi Daoist Long, Daoist Mu, dan Raja Dharma Jiddu, 3 raksasa abadi.
Kekuatan pagoda 8 divisi hampir mencapai puncaknya. Meskipun mungkin tidak sekuat diagram mata air kuning, pedang guntur kekacauan besar, atau jimat petir yang tak terkalahkan, kekuatan dan keserbagunaannya hampir setara. Bahkan tubuh abadi yang kuat pun mungkin tidak mampu mengatasi mereka. Jadi, saat Ba Liming muncul, Fang Han tahu itu pertanda buruk. Dia segera menggabungkan citra Dharma Langit dan Bumi kelahirannya, bersama dengan milik Taois Long dan Taois Mhu, ke dalam tubuh Raja Dharma Jiddu. Ketiga raksasa abadi dan 93 patung Dharma Langit dan Bumi dengan kemampuan ilahi mereka menggabungkan kekuatan, seketika membentuk pusaran yang menahan serangan telapak hutan rohan milik Ba Liming. Ba Liming hendak merebut inti bintang kayu naga milik Nenek Lehulan ketika tiba-tiba ia dihantam oleh kekuatan luar biasa Raja Jiddu Dharma yang menghancurkan telapak hutan rohan miliknya, membuatnya tertegun sesaat. Dia tidak menyangka bahwa Jiddu Dharma King memiliki kemampuan seperti itu. Namun, sebagai pendekar berbadan abadi, tanpa rasa takut dan tanpa batasan, ia mengulurkan tangan untuk meraih Nenek Lehulan. Sebuah pusaran muncul di telapak tangannya, mengamankan inti bintang kayu naga. Dengan tangan lainnya, ia memukul Raja Jiddu Dharma dengan tinju, menciptakan gunung berapi hitam besar di udara. Runtuhnya segala sesuatu. Kekuatan gunung berapi hitam itu menyebabkan segalanya mulai runtuh, memberikan tekanan yang mirip dengan air dari 5 danau dan 4 lautan yang mengalir turun secara bersamaan. Api hitam mengengulf segala arah, disertai dengan ratapan hantu dan roh. Raja Jiddu Dharma, Fang Han, dan Fang Qingshui langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Haruskah kita melakukan serangan balik? Menggunakan pedang petir kekacauan yang hebat? Tidak perlu. Tokoh-tokoh tangguh dari Sekte Tai belum muncul. Lebih baik kita tetap bersembunyi. Aku yakin Ba Liming akan dihentikan oleh Sekte Tai. Ketika kesempatan muncul, kita akan merebut inti bintang kayu naga dan segera pergi. Saat kita pergi, aku akan menyalakan semua energi yang murni, menyalurkannya ke diagram mata air kuning, dan mengaktifkan jembatan ketidakberdayaan untuk menembus ruang dan melarikan diri. Jadi untuk saat ini, kita mundur. Mundur. Kemunculan Sekte Iblis Mata Air Kuning berarti mereka mengincarku. Aku tidak menyangka Sekte Tai dan Sekte Iblis Mata Air Kuning sama-sama mengincarku. Secara logis, Sekte Iblis Mata Air Kuning memang seharusnya mengincarku, siapapun yang mendapatkan diagram mata air kuning dapat menyatukan seluruh sekte. Untungnya, aku belum mengungkapkan diriku kali ini, atau aku mungkin akan menghadapi bahaya besar meskipun kekuatanku besar. Dalam waktu kurang dari 1/1000 detik, Fang Han dan Fang Qingshui bertukar pikiran dan merancang strategi. Di bawah kendali mereka, Raja Jiddu Dharma membalas dengan kepalan tangan, melepaskan petir dahsyat dari setiap pori-porinya. Petir itu berubah menjadi roda petir raksasa, berputar perlahan dan menyapu bersih api hitam dan gunung berapi. Setelah menahan serangan penghancur segala sesuatu milik Ba Liming, tubuh Raja Jiddu Dharma dengan cepat mundur, bergerak sejauh 3000 mil dalam sekejap. Apa ini? Roda petir langit kuno? Bukan, ini juga memiliki aura kekacauan. Raja Dharma Jiddu hanyalah tokoh kecil, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ba Liming terkejut. Dia mengira, keruntuhan segala sesuatu, miliknya akan melukai Raja Dharma Jiddu, tetapi sebaliknya, lawannya dengan tenang membalas dan melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk mengejar, malah membalikan tubuhnya seperti naga surgawi kuno di kehampaan, sisiknya berkilauan. Dengan serangan cepat, dia akhirnya merebut inti bintang kayu naga. Inti bintang kayu naga bersinar seperti matahari yang menyala-nyala, memancarkan cahaya merah cemerlang yang membuat tubuhnya transparan, seperti sosok api. Hahaha, inti bintang, sungguh luar biasa. Harta karun yang dipelihara selama miliaran tahun. Di alam semesta yang luas, menemukan bintang dengan inti lebih langka daripada 1/1 triliun. Inti yang telah terbentuk menjadi bintang tidak dapat dikumpulkan. Ba Liming tertawa terbahak-bahak, tubuhnya gemetar saat bersiap untuk pergi. Ba Liming, apakah kau benar-benar percaya bahwa Sekte Tai tidak memiliki siapapun yang mampu? Seketika itu, kobaran api yang sangat dahsyat, membentang ribuan mil, muncul. Di ujung kobaran api itu, seorang pemuda berjubah tau merah muncul. Pemuda ini berambut merah dan memiliki jari-jari ramping, kecantikannya setara dengan Feng Baiyu. Dia adalah seorang pemuda tampan. Namun, auranya sangat berapi-api dan tidak stabil, dengan kobaran api yang sangat dahsyat yang tampaknya mampu melelehkan alam hampa itu sendiri. Pemuda berambut merah itu muncul, merentangkan jari-jarinya untuk mengirimkan 5 aliran api yang melesat ke arah Ba Liming. Kemudian dia memuntahkan hujan api, seperti meteor yang jatuh dari langit, menyelimuti Ba Liming. Hujan api meteor, reinkarnasi Dewa Api, wakil ketua sekte pertama Tai, Chirong Tian. Ba Liming melihat kobaran api dan merasakan sedikit rasa takut. Dia dengan cepat mengubah wujudnya, memuntahkan tetesan hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan api. Pemuda berambut merah ini adalah wakil ketua sekte Tai pertama, yang telah mengembangkan tubuh abadi.
Dia adalah reinkarnasi dari roh primordial Dewa Api kuno yang dikenal sebagai Qirongtian. Bersama Yan Shuitian, yang satu adalah Dewa Api, yang lainnya adalah roh primordial Dewa Air. Reinkarnasi. Dewa Api turun, bencana menimpa dunia. Qirongtian tidak terlibat dalam percakapan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan ki asal yang padat muncul, meluas menjadi awan gelap selebar ribuan mil. Di dalamnya, aura bencana bergejolak, saat 3 malapetaka dan 9 kesengsaraan berputar-putar. Langkah pertamanya adalah seni bencana besar, teknik kultivasi dasar Sekte Tai, yang termasuk dalam 10 besar dari 3.000 Dao Agung. Seni bencana besar, miliknya berkali-kali lebih murni daripada milik Yan Shuitian. Dasar orang gila. Ba Liming mengumpat, tubuhnya diselimuti awan gelap. Seni bencana besar itu sangat menakutkan, dan dia tidak bisa melarikan diri, terpaksa menghadapinya secara langsung. Aura kedua sosok perkasa itu berbenturan di udara, guncangan susulannya mempercepat disintegrasi bintang kayu naga. Fang Han, bersama dengan Xu Xiwi, dewa berjanggut indah, dewa kaki perunggu, monster tua kelelawar darah, leluhur iblis sejati, dan yang mulia Gou Lou, mundur jauh. Baik itu Ba Liming atau Qirongtian, keduanya adalah orang-orang kuat dengan tubuh abadi. Salah satunya adalah kepala istana Sekte Iblis Mata Air Kuning, yang lainnya adalah wakil kepala sekte pertama Sekte Tai, reinkarnasi dari Dewa Api kuno. Keduanya adalah orang-orang kuat dengan tubuh abadi, berada di tahap kedua alam rahasia panjang umur, tak kenal takut dan tak terkendali. Kedua sosok ini awalnya datang untuk berurusan dengan Fang Han, menunggu kemunculannya agar mereka bisa membunuhnya dan merebut diagram Mata Air Kuning. Namun Fang Han tidak muncul, dan karena sangat ingin merebut inti bintang kayu naga, mereka berdua langsung bertindak. Fang Han, kita sudah bersabar, dan akhirnya, 2 ikan besar telah termakan umpan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyergap nenek Lehulan dan yang lainnya? Atau melarikan diri? Inti bintang kayu naga kemungkinan berada di luar jangkauan kita. Fang Qingsui, menyaksikan pemandangan ini, diam-diam terkejut dan mendiskusikan strategi mereka. Mari kita amati lebih lanjut. Jika tidak berhasil, kita akan menundukkan salah satu raksasa, memberi mereka pukulan keras, dan melarikan diri. Lagi pula, kali ini kita telah memperoleh keuntungan yang signifikan dengan mengubah Daois Long dan Raja Dharma Jidu yang sangat meningkatkan kekuatan kita. Fang Han bukanlah orang yang serakah. Tepat setelah ia selesai menyampaikan pikirannya, tiba-tiba, dari medan perang pusat tempat Qirongtian dan Ba Liming bertarung di tengah awan malapetaka yang tak berujung, sebuah cahaya merah melesat keluar. Itu adalah inti bintang, menyala seperti matahari, terbang ke arah mereka. Inti bintang itu membawa sebuah suara, 2 dewa dan 2 tetua, ambillah inti bintang kayu naga ini dan kembalilah ke Sekte Tai segera. Qirongtian, aku akan membunuhmu. Raungan dahsyat menggema dari dalam awan malapetaka. Bunuh aku? Kau tak akan mampu melakukannya seumur hidupmu. Biarkan ketua Sekte Xu Xiwi yang datang. Teriakan panjang Qirongtian yang mengguncang bumi menggema. Cepat, ambil inti bintang kayu naga itu dan kembali ke Sekte Tai. Melihat inti bintang kayu naga terbang ke arah mereka, Nenek Lehulan dan yang lainnya segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga. Hahaha, inti bintang kayu naga ditakdirkan untuk menjadi milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Fang Han sangat gembira dengan kejadian tak terduga ini. Pada saat itu, ia tidak menahan diri sedikit pun. Diagram Mata Air Kuning terbentang, citra Dharma Langit dan bumi kelahirannya terbang keluar, dan Raja Dharma Jidu menghilang tanpa jejak, memasuki pagoda 8 divisi. Ia duduk bersama Taois Mhu dan Taois Long, membentuk sebuah triad. Ketiga raksasa abadi itu mencurahkan energi vital mereka ke dalam pagoda 8 divisi, yang terbang keluar dan melayang di atas kepala Fang Han. Pada saat ini, Fang Han memiliki pagoda 8 divisi yang melayang di atas kepalanya, pedang petir kekacauan besar di tangannya dengan jimat petir abadi melilitnya. Di belakangnya, gerbang Avici terbuka, dan di bawah kakinya, jembatan ketidakberdayaan terbentang. Kekuatannya sangat luar biasa, setara dengan kekuatan Ba Liming dan Qirongtian. Taklukkan Nenek Lehulan, perintah Fang Han. Ketiga raksasa abadi mengendalikan pagoda 8 divisi, menaklukkan Nenek Lehulan yang terluka parah. Bersamaan dengan itu, Fang Han mengayunkan pedang petir kekacauan besar ke arah Dewa Kaki Perunggu, Dewa Janggut Indah, dan lelaki tua penyapu awan. Pedang petir kekacauan yang agung, yang dililit dengan jimat petir yang tak dapat dihancurkan, hampir tak terkalahkan. Di bawah serangan mendadak Fang Han, Nenek Lulan tidak sempat berteriak sebelum tersedot ke dalam pagoda 8 divisi, dan ditindas oleh 3 raksasa di dalam tungku 8 divisi. Dewa Kaki Perunggu, Dewa Janggut Indah, dan lelaki tua penyapu awan terbelah menjadi 2 oleh pedang petir kekacauan yang dahsyat, ketiga tubuh mereka menjadi 6. Fang Qingsui menggunakan kekuatannya untuk merebut inti bintang kayu naga dan melemparkannya ke gerbang Avici. Fang Han, cepat!
Inti bintang kayu naga ini memiliki pikiran ilahi Chirong Tian, dia tahu keberadaan kita. Fang Qingsui mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Satu tebasan pedang Fang Han memusnahkan tubuh fisik Dewa Kaki Perunggu, Dewa Janggut Indah, dan lelaki tua penyapu awan, 3 raksasa abadi, semudah menghancurkan kayu mati. Secara umum, bahkan dengan pedang petir kekacauan yang hebat dan jimat petir yang tak dapat dihancurkan, dia seharusnya tidak mampu melukai, apalagi menghancurkan tubuh fisik 3 raksasa abadi dalam satu serangan. Namun kali ini, dia mengejutkan mereka, dan kekuatan sihirnya saat ini jauh lebih dahsyat daripada saat dia membunuh Master Ruizi. Namun, meskipun tubuh fisik ketiga guru besar ini hancur, citra Dharma Langit dan Bumi kelahiran mereka tetap ada. Citra Dharma Langit dan Bumi Natal adalah inti dari seorang pengkultivator, landasan keberadaan mereka. Fang Han, itu kau. Fang Han, ternyata kau. Bagaimana kau bisa menyembunyikan diri? Ah, kau menaklukkan Raja Jidu Dharma, dan kau bahkan menaklukkan Taoist Long. Sialan, kami sama sekali tidak tahu. Nenek Lehulan. Fang Han, aku akan membunuhmu. Dasar iblis, berani-beraninya kau menindas Nenek Lehulan. Aku akan membunuhmu. Ketiga raksasa abadi, setelah menderita serangan fatal, berpencar dalam keterkejutan dan kemarahan. Melihat bahwa itu adalah Fang Han membuat hati mereka berdarah amarah, kemarahan mereka membara hebat. Lelaki tua pengusir awan sangat marah, Nyonya tua Lulan adalah istrinya, dan kemarahannya langsung ditekan. Tampaknya dia akan berakhir seperti Taoist Long, Taoist Mhu, dan Raja Dharma Jidu, bekerja keras dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Hanya memikirkan hal ini saja membuat lelaki tua pengusir awan berharap dia mati. Haha, Pak Tua Penyapu Awan, lain kali kita bertemu, aku akan menyuruh Nenek Lehulan membunuhmu. Tunggu saja. Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Aku akan mengambil inti bintang kayu naga. Begitu aku sepenuhnya memurnikan pagoda 8 divisi, itu akan menjadi kematian kalian semua. Fang Han bergerak, tetapi alih-alih terus mengejar ketiganya, dia melepaskan semua ki yang murni yang telah dia simpan dengan raungan dan menuangkannya ke dalam diagram mata air kuning. Suara mendesing. Jembatan ketidakberdayaan di bawah kakinya, saat ini, tampak seperti naga batu kuno yang terbangun, terjun bebas ke kedalaman ruang dan waktu. Ia benar-benar merobek ruang. Ia telah memahami hukum ruang. Saat ruang angkasa terbelah, badai waktu dan ruang yang tak berujung menerjang ke arah mereka. Namun, jembatan ketidakberdayaan yang membawa Fang Han dan Fang Qingsui langsung menukik ke arah mereka dan lenyap dalam sekejap. Kemudian, ruang yang terkoyak itu menjadi tenang, badai temporal berkecamuk sesaat sebelum mereda, dan sosok Fang Han benar-benar hilang dari ruang tersebut.